Halo semuanya, kembali lagi di MVP Project. Jadi hari ini kita akan lakukan sebuah apa ya namanya kayak crash course gitu, dimana kita akan belajar mengenai YOLO ya. Jadi bagi yang kalian yang masih belum tahu YOLO ini adalah salah satu deteksi yang paling cepat ya, deteksi image detection yang paling cepat, dan di sini punyanya Ultralytics ya di sini. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja langsung mulai di sini. Nah, kalian yang udah apa ya kayak setengah tahu tentang YOLO, di sini di bawah video ini ada segmen-segmen ya. Aku nggak tahu kalau kedepannya YouTube ini masih lanjut support fitur ini apa enggak. Tapi untuk sekarang, kalau kalian cek di bawah sini ada segmennya, kalian bisa pilih segmen yang menurut kalian pas ya. Kalau misalnya kalian sudah setengah paham tentang YOLO tapi pengen nambah pengetahuannya, silahkan skip aja ke segmen yang menurut kalian pas untuk kalian. Tapi kalau kalian yang benar-benar pemula, ya kita awali di sini aja. Kita akan buat sesimpel mungkin gitu. Oke, yang pertama kita lakukan tentu saja install YOLO-nya ya. Kita klik quick start aja. Ini link-link semua link yang kita butuhkan ada di deskripsi. Jadi kalian ke deskripsi aja, nanti ada semua link yang kalian butuhkan. Oke. Ya, untuk install Ultralytics ini, Ultralytics YOLO ini, kalian pip install Ultralytics. Tapi ini di mana installnya ya? Itu misalnya di Python ya. Jadi yang pertama harus kita install tentu saja adalah Python. Oke. Python. Nah, di sini saya pilih versi yang 3.10 karena ada paket yang apa ya, kayaknya kayak stick conflict gitu. Jadinya saya pakai 3.10. Kalau misalnya kalian bisa pakai 3.12 dan nggak ada problem, silahkan pakai 3.12 aja. Tapi karena saya ada problem di 3.12, maka saya install ya 3.10 aja. Oke, udah kita klik, oke, udah langsung kita install, kita run saja. Kalau misalnya ini pertama kali kalian install, di sini ada path gitu, kalian put path yang di sini ya, yang pertama ini ya. Oke, kalian kalau sudah langsung install saja. Pythonnya seperti biasa. Ini saya cuma contoh aja ya, cuma contoh install, soalnya saya sudah install, tapi ini contoh saja buat install ini. Kemudian sambil install Python, kita install juga yang tempat buat kita modding ya. Ke tempat modding yang pas adalah VS Code menurut saya, soalnya ini udah enak banget gitu. Oke, untuk downloadnya jangan klik yang ini ya, tapi pilih yang order platform aja, pilih yang system installer ya, yang x64 ini. Kalau kalian punya prosesor biasa, kalau misalnya prosesor kalian ARM ya silahkan download ARM, terserah. Oke, jadi kemudian kita install seperti biasa ya, install seperti biasa, kalian install VS Code. Kalau sudah, silahkan open VS Code-nya, silahkan buka. Kalian abaikan aja ini sudah saya buka sebelumnya tadi. Dan di sini yang kalian perlu perhatikan adalah ini di kiri atas ini ada extension. Ini kalian cari yang namanya Python aja ya, cari yang namanya Python. Oke, kita cari yang namanya Python. Nah, ini Python ini kalian install, kemudian Python debugger juga kalian install, PyLens nanti otomatis diinstal sendiri kalau kalian install Python. Kalau sudah siap, oke, Pythonnya juga sudah siap. Kalau sudah siap, kita bisa langsung install apa ini namanya Ultralytics ya, YOLO-nya ya, kita install YOLO-nya. Tapi sebelum itu saya mau tanya, kalian itu punya VGA NVIDIA apa enggak ya? Soalnya kalau kalian tidak punya VGA NVIDIA, ya kalian tinggal install Ultralytics aja ya. Mungkin kalian bisa coba buka GitHub saya, linknya ada di deskripsi ya. Di sini saya udah sertakan beberapa kode untuk kita pakai ya di course ini. Caranya download gimana? Kalian setelah buka linknya, kalian pilih kode, kemudian download zip ya. Akan lakukan kita ya, ini sudah langsung kita ekstrak aja, mungkin ekstrak ini aja. Oke, lalu ini silahkan copy semua ke tempat yang pengen kalian apa ya, tempat yang pengen kalian pakai proyekan gitu. Contohnya kalau saya misalnya saya pengen di dokumen ya, saya paste aja di dokumen. Oke, lalu kita buka yang auto install yolo.bat ini, kita edit ya. Nah, di sini
Di sini ada beberapa yang bat ini, yang auto install YOLO itu sebenarnya bisa kalian launch aja, tapi kalian wajib install Python dulu ya. Soalnya kalau nggak kalian install Python ini nggak bisa dijalanin ya, bakal error nanti. Oke, di sini tuh sebenarnya cuma dia bikin folder aja, bikin folder YOLO project sama YOLO environment, kemudian bikin environment Python, dan kemudian install Ultralytics. Udah itu aja sebenarnya. Nah, ini kalau kalian nggak punya VGA NVIDIA, kalian cukup install Ultralytics dengan membuka file ini aja ya, klik 2 kali gitu. Di sini saya pakai virtual environment karena misalnya kalian paketnya itu ada yang apa ya, ada project kalian yang paket Pythonnya itu nggak support di versi terbaru tapi cuma bisa versi yang lawas gitu. Nah, supaya projectnya itu paket-paketnya nggak ketabrakan, maka setiap project kita bikin environment sendiri-sendiri, seperti boxnya sendiri-sendiri gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalian itu bisa copy paste ini di CMD ya. Kalau kalian pengen manual, kalian ke CMD, kemudian kalian bisa copy paste ini sendiri manual. Misalnya ini di copy paste di sini juga sama aja efeknya, tapi ini biar kalian simple aja, itu kalian tinggal klik 2 kali aja ini. Klik 2 kali, kemudian di run. Oke, kalau semua sudah selesai seperti ini, kita continue aja, enter apa terserah gitu. Nah, kalau sudah ini YOLO env-nya ini seharusnya sudah siap untuk kita pakai. Di sini ada script python.exe di YOLO env ya, bukan YOLO project loh, YOLO env. Di library-nya sudah ada paket-paket yang disiapkan YOLO-nya tadi. Oke, kalau sudah, kita kembali dulu, dan di sini mungkin kita copy semuanya kecuali file bat-nya. Dan readme-nya kita copy aja ya. Nanti mungkin akan saya tambah lagi, tapi ya untuk saat ini kita copy aja tadi ke YOLO project. Jadi file py-nya ini kita copy semua ke project-nya ya. Oke, kalau sudah, kita bukain folder ini, YOLO project ini di VS Code. Caranya, kalian klik file di sini, kemudian open folder. Nah, cari aja yang YOLO project kalian tadi, kemudian select file. Harusnya ya kalian sudah punya 2 file seperti ini. Nah, kalau kita kembali ke doc ini, nanti kalau kalian di mode kemudian predict, kalian akan disajikan cara-cara untuk melakukan langsung prediksi menggunakan YOLO, dan caranya ini sangat simpel. Untuk tes saja nih, kita gunakan tes seperti ini aja ya. Ini kayak saya nggak jelasin dulu, nanti akan saya jelaskan, tapi untuk sekarang ini kita coba dulu apakah YOLO ini berhasil untuk berjalan apa enggak. Oke, sebelumnya maaf saya lupa. Di sini kalian harus pilih virtual environment yang sudah kita bikin tadi ya di menggunakan file bat sebelumnya. Caranya gimana? Caranya kita pilih yang pojok kanan bawah ya, pojok kanan bawah. Ini kan ada Python, kemudian versi Python yang sudah keinstal ya. Kita klik aja yang ini, kemudian kita pilih enter interpreter path yang tengah ini. Kemudian kita find aja ya. Nah, di tempat tadi kita cari virtual environment kita yang tadi namanya YOLO env. Kemudian kita cari ke script ya. Di script yang tadi saya bilang tadi ada python.exe-nya. Kemudian setelah kita pilih yang python.exe, kemudian kita select interpreter. Nah, sekarang tulisannya adalah versi Python-nya, kemudian ada kurung YOLO env. Kalau sudah seperti ini, itu artinya virtual environment kita sudah diseleksi untuk di run ya. Jadi kalau kita ngerun ini, dia akan ngerun di virtual environment-nya, bukan di Python yang di sistem kita utama ya. Ini kita coba dulu apakah YOLO ini berhasil untuk berjalan apa enggak. Oke, dia akan langsung download. Ini dia download modelnya dulu. MSS-nya nggak jalan, langsung dibenerin ternyata. Dan bisa kita lihat ya, dia tuh berhasil berjalan ya. Kita coba tes simple deh, kita lihat nonton
YouTube orang jalan gitu. Mungkin ini dulu kita cek ini ya, video ini. Nah, bisa kalian lihat ya bahwa ini deteksinya sudah berhasil jalan, coy, sudah berhasil jalan. Dan bisa kita lihat bahwa orang-orangnya kedetek aja ya. Tapi ada satu kelemahan nih. Nah, jadinya ini saya tanya lagi dari video yang awal tadi ya. Kalian punya VGA NVIDIA apa enggak? Nah, kenapa saya tanya gitu? Di sini kalian bisa lihat ya. Di sini itu setiap setiap deteksi YOLO-nya ini dia memakan waktu 70 sampai 100 ms cuy. Ini kenapa kok bisa seperti ini? Karena dia itu pakai CPU ya. Bisa dilihat CPU saya itu penuh semua gara-gara YOLO ini ya. Dan CPU ini tidak terlalu cocok ya. Kenapa? Karena CPU ini walaupun dia satu core-nya itu cepat, tapi jumlah core-nya itu hanya, kalau saya di sini sedikit ya, hanya 12 core ya. Nah, sedangkan yang cocok dibuat untuk deteksi ini adalah menggunakan GPU ya. Kenapa GPU? Karena GPU walaupun satu core-nya itu lambat ya, satu core-nya itu lambat, tapi dia punya ribuan GPU core ya. Jadi core-nya itu ada banyak banget. Jadi walaupun lambat, tapi kalau dijumlahin dia itu sangat cepat untuk deteksi ini. Karena pada dasarnya deteksi gambar itu sebenarnya kan cuma dia nilai RGB, nilai warna itu RGB dikali jumlah pikselnya. Misalnya 1080p itu ada berapa juta piksel itu. Oke? Jadi itu sangat membebani ya, CPU ini kayak terlalu eman-eman gitu kalau dipakai. Jadi, oh ini juga RAM-nya ini lama-kelamaan penuh juga. Oke, jadi kita close aja. Ini kalau kalian misalnya ini mau nge-close ini pasti nggak bakal bisa ini. Nggak bakal bisa kalau close. Nah, caranya gimana? Sebelum PC kalian nge-crash ini kalian Ctrl C ya. Ctrl C. Nah, itu udah force close itu langsung programnya. Nah, RAM-nya juga langsung habis ini, mau hampir nge-crash PC-nya tadi. hampir penuh RAM-nya. Oke, kemudian kalau kalian punya VGA NVIDIA, ini kita lanjut install supaya YOLO ini memakai VGA kita ya. Oke, supaya YOLO ini memakai VGA kita itu harus install beberapa file lagi, coy. Yang pertama kita install adalah CUDA Toolkit ya, namanya CUDA Toolkit. Saya ingatkan lagi, linknya ada di deskripsi. Ini websitenya, kita download sekarang. Kalau ada pop-up kalian close aja, nggak masalah. Nah, di sini kita langsung download Windows yang x86, Windows 10 atau sesuai kalian. Kalau Windows 11 ya silahkan install Windows 11, kemudian pilih yang lokal. Di sini downloadnya 3 GB ya, kita download aja. Tapi karena saya sudah download, kita close aja ya. Yang kedua yang kita perlukan kalau kalian udah selesai download yaitu adalah CUDNN. CUDNN kalian klik. Nah, tapi untuk yang ini tadi kan yang versi terakhir tuh. Nah, kalian download aja CUDNN library ya. Tadi kan yang ininya yang udah tulis kan yang versi terbaru tuh ya. Yang versi ini kita pilih yang versi terdahulu ya. Versi terdahulu kalian klik ini tadi, nanti akan dibukakan link baru. Nah, kita pilih versi 920. Kenapa kita pilih versi 920? Karena kita nanti bakal install ini yang ketiga ya. Yang perlu kita install itu adalah OpenCV, tapi OpenCV yang ini. Kalau OpenCV yang udah bawaan YOLO-nya ini, itu dia pakainya CPU ya. OpenCV Python itu pakai CPU ya. Nah, di sini kita OpenCV-nya itu pakai CUDA ya. Sudah sebenarnya kalau ini tuh aslinya tuh harus nge-compile sendiri ya, nge-compile sendiri. Tapi yang punya GitHub ini itu dia sudah ngompilein buat kita supaya kita installnya itu gampang, tinggal pip install aja. Oke, di sini juga yang link ketiga ini kalian download ini juga. OpenCV Contrib Python Windows. Kalau kalian pakai Linux ya silakan pakai Linux, tapi saya pakai Windows juga install ini. Nah, di sini itu dia mintanya CUDNN versi 920 ya. Jadinya setelah download ini kalian juga download CUDNN 920. Oke, kita download aja yang versi tarbal. Oke, udah versinya versi 12 ya, soalnya kita tadi ya di sini versi 12. Kita download juga yang ini cuma 500 MB ya. Oke, langsung download. Kalau kalian sudah download ketiganya, kita coba install satu persatu. Yang pertama harus kita install adalah yang
Kuda toolkitnya, logonya itu sama kayak kalau kalian install driver NVIDIA. Kita buka aja, kita oke, kita tunggu sampai ininya selesai, ekstraknya selesai. Oke, kalau sudah, ini seperti install driver ya, tapi jangan sampai kalian pencet express. Oke, soalnya kalau kalian pencet express pasti bakal gagal ya, soalnya ada yang perlu kita nggak centang ya. Oke, di sini driver component tidak perlu, soalnya kalau kalian install VGA pasti udah install ini juga nggak perlu, ini juga nggak perlu, kok soalnya ya ketiga-tiganya ini kalau kalian install VGA juga install otomatis ya. Oke, di sini kalau misalnya kalian nggak ngehapus Nsight sama Visual Studio Integration, ini bakal gagal installnya. Udah saya coba itu agak bingung kenapa kok ini nggak berhasil, ternyata Nsight ini harus dicabut centangnya. Oke. Kalau sudah, tinggalin aja development sama runtime aja yang masih dicentang. Kita next, kemudian install aja. Ini karena saya sudah install dan install agak lama, jadinya saya skip dulu. Pokoknya install aja, nanti dia bakal bikin file di sini ya. Kalau kalian browse pilih yang lain nggak apa-apa, tapi ya resiko sendiri nanti filenya di mana. Oke, kalau sudah, kalian next aja sampai selesai installnya sendiri. Oke, kalau sudah, berikutnya adalah kita ke tempat installnya tadi di C program file, kemudian ada di NVIDIA GPU Computing Toolkit ya. Di sini ada CUDA versinya, dan di sini ada file-file kita. Lalu kemudian kita akan coba install CUDNN-nya ya. Dia bentuknya zip di sini, nggak seperti ini yang langsung diinstal tadi. Dia tuh kita installnya manual di sini. Caranya gimana? Ya kita tarik aja. Misalnya ini di folder bin ya. Di folder bin ya kita tarik ke folder bin ini, kita seret, kemudian seret, tarik aja gitu ya, diekstrak bentar. Nah, ini udah ada di destination ya, replace aja nggak masalah. Nah, udah ini, kemudian berikutnya kita ke include, ya sama, tarik aja ini, include ke include, kita tarik lagi, boom. Nah, oke, langsung udah keinstall. Kemudian yang terakhir di library x64, library x64 juga kita tarik juga, boom, replace. Nah, sudah ya. Nah, kita tadi udah install CUDA Toolkit sama CUDNN, ini harusnya sudah berhasil, harusnya sudah bisa pakai VGA ya, tapi kita perlu install beberapa file lagi. Oke, setelah kita install NVIDIA CUDA Toolkit sama CUDNN, tadi yang OpenCV contribnya kita copy ya, kita copy ke dokumen sini ya. Nah, di sini kita sudah ada script yang buat install YOLO NVIDIA ya. Kalau kita edit di sini, kita ada di sini sebenarnya kita kayak tadi mengaktifasi yang YOLO ENV tadi, kemudian pip install torch ini, PyTorch. Nah, kalau kalian pengen manual, kalian bisa ke CMD lagi seperti tadi, kemudian buka yang aktivasinya ini. Kalau ini tuh aktivasinya agak berbeda sama scriptnya ya, dikasih titik kayak gini ya, titik kayak gini baru dia mau hidup. Nanti ada tulisan dalam kurung YOLO ENV. Nah, barulah kalian copy ini. Kalau kalian pengen versi yang terbaru, itu kalian buka websitenya PyTorch ya. Kalian buka versi PyTorch, websitenya PyTorch. Nah, di sini ada installannya, tapi kalau sepengalaman saya ini nggak bakal bisa, YOLO-nya bakal error. Kalau yang versi terbaru juga sama. Nah, caranya gimana supaya YOLO-nya gak error? Itu jangan install yang ini ya. Yang diinstal itu install previous version ini. Kenapa? Karena mungkin ya, ini teori saya aja nih. Mungkin karena yang versi lawas ini dia dispesifikasikan nih versinya berapa yang diinstal. Nah, kita installnya yang versi 11.8 ini ya. Oke. Nah, sudah ini, kalau sudah kalian masukkan saja di sini ya. Sama aja sebenarnya. Oh, belum ke copy cuy. Sebentar. Kita copy, kita masukkan di sini. Nah, ini sama aja kayak kita masukinnya ini ya. Nah, kalau kalian pengen susah itu kalian kayak gini tadi, tapi kalau kalian pengen gampang, kalian tinggal copy paste aja file OpenCV contrib ini di sebelah file install YOLO NVIDIA BAT ini. Nanti otomatis bakal install sendiri kok. Ya, kalau enggak ya
copy paste manual, terserah, sama aja, kita install aja seperti ini, kita run. Dan sebelumnya kita close semua ya, kita close semua. Misal ada VS Code tadi ya, kita close aja. Soalnya entah kenapa ini tuh bikin RAM kita penuh banget tuh. Aduh, RAM kita langsung tewas ini. Tapi nggak apa-apa, tunggu aja, nanti bakal nginstal sendiri, berhasil kok. Oke, dan sudah selesai ya. Kita coba sekarang pakai kode yang sama tadi di VS Code ya. Kita coba buka VS Code lagi. Oke, sebelumnya kita buka file yang namanya kudachecker.py ya. Kalau kalian lupa, ini di GitHub-nya tadi ada namanya kudachecker.py. Kalian masukin ke folder project dulunya juga. Dan di sini nanti akan masuk ke VS Code ini kudachecker.py, dan kalian coba run aja ya. Nah, kode ini fungsinya ngecek ini apakah kalian udah installnya yang untuk NVIDIA-nya itu berhasil apa enggak. Soalnya kalau berhasil, dua-duanya harusnya ngeprint OpenCV dan torch-nya available ya. Oke, bisa dilihat di sini OpenCV ada kudanya dan torch-nya juga ada kudanya. Jadi ini harusnya sudah bisa menggunakan VGA kita untuk di OpenCV dan PyTorch ya. Oke, kita coba sekarang di simpletest.py lagi. Dan ya, kita coba lagi sekarang berapa ms. Semoga aja berhasil ya, nggak keras ya. Soalnya kemungkinan gagalnya ini tinggi banget. Biasanya nggak langsung berjalan sesuai rencana ini kalau habis install kayak gini. Oh, kita lihat. Dan bisa kita lihat bahwa sekarang jadi tinggal 11-12 ms ya. Tadi sebelumnya berapa? Sekitaran 70 ms aja. Jadi sekarang tinggal 12 ms, sekitar hampir 7 kali lipat lebih cepat ya. Oke, kita coba video yang sama tadi. Kita lihat sekarang, ada iklan ini. Kayak, waduh, iklannya double lagi. Aduh, iklannya double cuy. Aduh, iklannya triple, gila kali iklan YouTube sekarang, tidak. Nah, bisa dilihat ya, sekarang paling nggak itu udah kayak video ya, nggak kayak slideshow kayak tadi ya. Dan bisa dilihat sekarang ya sekitar 11-12 ms. Kita coba kecilin. Ya, 11-12 ms. Dan ini hasilnya masih cukup bagus. Oke, berarti di sini kita sudah berhasil install YOLO atau Ultralytics YOLO dengan menggunakan VGA ya. Kalau kita cek lagi di Task Manager, oh my god, RAM-nya masih agak problem, tapi nggak apa-apa. Tapi di sini, tapi untuk yang VGA-nya kita sudah pakai ya, nggak kayak tadi di mana RAM-nya CPU-nya itu full gitu. Sekarang CPU-nya tinggal 30%. Oke, berikutnya kita akan jelasin satu persatu bagaimana kita gunain deteksi YOLO ini dengan coding ya. Oke, sampai jumpa di part berikutnya di bawah ini ya. Oke, berikutnya kita akan jelasin tentang gimana cara gunain YOLO ini. Mungkin kita bisa fokus dulu ke super simple test.py ini. Jadinya yang untuk kita tes apakah YOLO-nya kerja apa enggak tadi ya. Oke, jadi yang pertama tentu saja kita import ya. BTW kalau kalian bisa cek di sini juga di task ya, task detect di sini itu udah ada apa ya namanya, kayak contoh-contohnya. Di sini kita tentu saja pertama import YOLO-nya dari Ultralytics ya. Kemudian modelnya kita pilih YOLO dan versi model yang kita pengenin. Oke, gimana caranya milih modelnya? Nah, di sini kalau di task kemudian detect ini ada beberapa model ya, ada nano, small, medium, large, kemudian extra large ya. Nah, pemilihan model ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Misal yang N atau nano ini itu dia itu cepat, di sini 6,5 flop aja, dan kecepatannya kalau kalian pakai VGA Tensor RT per gambar itu dideteksinya itu 1,5 ms saja, jadi sangat cepat. Ini kalau pakai CPU kurang lebih kayak kita tadi ya 70 ms saja, tapi di sini dia mungkin CPU-nya lebih bagus dari punya saya, jadi tinggal 56 ms. Tapi kekurangannya itu dia itu tidak terlalu presisi ya. Bisa dilihat MAP atau Mean Average Precision
bahasa Indonesianya itu artinya rata-rata dari rata-rata presisi. Oke, jadi rata-ratanya double ya. Rata-rata dari rata-rata presisinya itu cuma 39,5. Sedangkan kalau kita naik ke model yang small, itu dia naiknya cukup signifikan, tapi average presisinya juga naik juga di sini jadi 47. Nah, menurut saya ini model terbesar yang lebih baik dipakai itu sampai medium aja ya. Soalnya kalau medium ini dia tuh peningkatannya masih lumayan lah, peningkatannya masih lumayan dari yang small. Tapi dengan peningkatan yang MAP juga tinggi juga ini, performanya ngurang tapi average precision-nya juga nambah. Lumayan worth it lah. Tapi kalau yang Lord sama X ini, yang besar sama extra besar ini, itu nambahnya dari yang M itu cuma 3 doang, cuma 3 apa, MAP-nya cuma nambah 3, tapi dia itu nambahnya itu kayak jauh-jauh lebih signifikan. Jadi menurut saya, kecuali kalau kalian pengen kayak deteksi yang sangat-sangat detail dan presisi, misal deteksi video kan nggak perlu, bisa ditunggu gitu kan, nggak perlu real time kan. Kecuali kalau kalian butuhnya itu lebih baik maksimal itu pakai yang M aja ya, karena ini kayak masih mentok-mentoknya balance. Kalau yang ini udah nggak balance lagi performa sama hasilnya gitu menurut saya. Jadi ya kita pakai 3 ini aja, kita pilih salah satu, misalnya yang kita pakai N atau S ya, YOLO 11N atau YOLO 11S. Di sini kita untuk yang versi 11 ini nggak perlu V ya. Kalau versi 8 dulu kayak saya pernah pakai versi 8 itu tulisnya YOLO V8S atau V8 yang ukurannya yang kalian pengenin. Tapi karena ini pakai versi 11 itu tinggal tulis aja 11 gini langsung bisa dipakai. Ini kalau misalnya kalian nggak punya filenya itu nanti langsung di-downloadin oleh YOLO-nya ya. Kalau kita coba, ini saya sudah hapus tadi filenya, kita coba play, nanti dia akan download dari servernya Ultralytics ya sebelum melakukan deteksi. Jadi itu simple banget, ini langsung download mandiri, download sendiri. Dan kalau sudah di-download dia baru mulai deteksinya ya. Bisa dilihat ini baru mulai deteksinya ini. Oke, kita close dulu, Ctrl C untuk nge-close. Nah, berikutnya kita mulai masuk ke cara prediksi nih. Jadi cara prediksi ini adalah cara yang paling simpel untuk menggunakan YOLO ya. Di sini kita ke mode, kemudian kita ke predik lagi seperti tadi. Di sini ada contoh-contohnya. Tapi yang kita pengen jelasin dulu adalah source-nya dulu ya, source-nya, karena sumber ini sangat penting ya. Source-nya di sini itu YOLO itu ada banyak sekali yang dia bisa nerima ya, bisa gambar. Kita contohkan gambar dulu lah, kita contohkan gambar. Misalnya saya download gambar ini ya, kita bukan copy image, kita save image as, kita download lagi, kita cut ke tempat project kita ya, di YOLO project ini paste. Nah di sini harusnya masuk ke sini, masuk di samping project kita di VS Code, kita rename biar gampang, kita ganti jadi main.jpg lah, karena ini ada di samping file file kita persis, jadinya kita nggak perlu nge-spesifikasikan direktorinya ya. Kalau misalnya ada foldernya, kalian tambah aja sih, misalnya gambar / main.jpg gini, tapi karena kita nggak punya folder, kita hapus saja jadi main.jpg. Yang show sama dengan true ini kan tadi buka kayak window baru untuk kita lihat deteksinya kayak gimana ya, tapi ini nggak selalu berhasil. Misalnya kalau gambar ini harusnya nggak berhasil sih, cuma dikasih tahu aja. Oh, jadi dikasih tahu. Oh ya, tuh kan dikasih tahu bentar langsung di close kan. Jadinya ya ini nggak selalu berhasil. Ini lebihnya kalau kita misal lagi streaming atau lihat YouTube. Oke, kita coba input lain lah. Kita coba input lain, misalnya nggak mau. Misalnya apa ya? Misalnya YouTube ya, YouTube, tapi jangan yang 4K lah, yang nggak apa-apa ini lah. YouTube kita coba, itu soalnya di Ultralytics-nya katanya itu bisa langsung buka YouTube ya. Kita cek YouTube. Nah ini bisa kebuka ya, walaupun ini ukurannya 4K, jadi orang-orangnya itu sebenarnya di bawah, cuma nggak kelihatan ya udah. Tapi untuk deteksi YouTube masih bisa, ini lumayan bagus.
Oke, berikutnya apa lagi ya? Mungkin saya harus nyari yang nggak 4K videonya biar bisa kelihatan. Tapi tadi bisa. Kita coba video juga nih. Kita coba video juga. Sebentar, saya cari videonya. Ini file videonya kita copy ke sini. Kita copy ke project kita. Sebentar ya. Oke. Seperti tadi, karena videonya di samping file PY-nya, file PY-nya, jadinya kita tinggal ganti ini jadi video.mp4 ya. Langsung kita play, harusnya berhasil juga ini. Oke, berhasil juga ya, dan harusnya ini kedeteksi orang-orang di bawah. Nah, ini kedeteksi ya, orang-orang di bawahnya ini ya. Oke, jadinya udah bisa kita close saja. Udah kan ya, tadi udah kita coba yang screenshot sudah, video sudah, gambar juga sudah, YouTube sudah, stream aku nggak punya contohnya, tapi em, bisa kalian kasih video streaming. Ini oke, satu lagi coba webcam itu dia cuma zero seperti ini, nol ini ya. Kalau nggak salah saya punya OBS ini bisa dibuat webcam ya. Kalau webcamnya ini jalan berarti harusnya dia keluar logo OBS ini. Nah, ini keluar logo OBS ya, tapi gara-gara OBS-nya saya oke, coba saya start virtual kamera ini ya, kayak seperti ini ya. Start virtual kamera jadinya OBS-nya mati. Oke, itu OBS ya, itu untuk kamera. Seharusnya itu kalau kalian punya kamera asli, kalian bisa pakai webcam laptop kalian misalnya itu. Karena saya pakai PC jadinya nggak ada webcamnya ya. Oke. Jadinya inputnya itu ada beragam ya, ada beragam, bisa NumPy, bisa OpenCV, bisa Torch. Tapi Torch ini kebalik ya, kalau yang OpenCV ini kan BGR. Ini kalian wajib perhatikan ya, BGR bukan RGB ya, soalnya input itu ada kadang yang kebalik, ada yang RGB, ada yang BGR. Tapi kalau yang OpenCV sama NumPy ini dia milihnya BGR ya. Untuk pil dia milih RGB, untuk Torch dia juga RGB. Oke, jadi ini wajib kalian perhatikan. Kalau misalnya beda format kayak gimana? Ini kalau kita buka yang YOLOlearn.py yang punya kita, ada yang di GitHub tadi, salah satunya YOLOlearn.py. Di sini kan ini monitor kita ngambilnya itu formatnya RGB, BGRA kan. Nah, kita bisa convert dia pakai OpenCV. Kita convert dari ini CV color BGRA to BGR, jadinya kita hapus channel alpanya ya. Soalnya kalau kita itu nggak hapus channel alpanya dan kita langsung masukin, itu dia akan nge-crash ya. Kayak saya kasih contoh nih, saya blok ini, saya kasih image, dia tuh nggak mau ini. Nah, contohnya ini ya, kalau kita maksa dia, kan ini inputnya itu BGRA, ada channel alpha. Alpha itu channel transparansi ya, jadinya ada 4 nilai. Nah, dia itu cumanya minta BGR doang. Nah, jadinya kalau kita nggak convert dia dari BGRA ke BGR, dia itu nggak bakal mau jalan. Nah, ini kalau misalnya dia eh, dikasih di convert gitu, jadi channel alpha-nya dihapus, dia baru mau itu. Ini contohnya ya. Oke, dia mau jalan ya. Oke, contoh input terakhir di mana kalian perlu perhatikan format warna di sini adalah misalnya warnanya itu berbeda, itu bisa mempengaruhi ya. Contohnya ini, kalau misalnya saya tidak kasih ini dan kita coba run, nah dia itu masih berhasil jalan ya. Tapi kalau kalian lihat di sini warnanya itu nggak sesuai ya, karena formatnya ini kan minta inputnya itu BGR ya kalau contohnya di sini. Nah, kalau kalian lihatnya seperti ini, itu mungkin masih bisa kedetek, tapi akurasi deteksinya itu mungkin jadi berkurang ya. Soalnya kan YOLO itu belajarnya juga dari warna juga kan. Kalau warnanya salah kayak gini kan juga mengurangi kekuatan dia untuk mendeteksi gambar. Jadinya kalau bisa kita itu pakai convert tadi bisa, tetapi kalau misalnya yang sini tuh atau inputnya itu support mengganti nama, seperti contohnya kalau ini Bettercam ini bisa bisa langsung dijadiin versi yang lain, jadinya ini jadiin BGR. Nah, barulah kalau kita run sekarang itu dia itu jadi normal ya. Nah, ini warnanya jadi normal lagi dan kemungkinan deteksinya jadi lebih tinggi kalau seperti ini, oke?
Oke, sebelum lanjut ke lebih jauh ya, ini saya ingin tambahkan sesuatu yang baru saya temukan, yaitu kalian itu harus kalau mau import paket-paket di Python itu ya, itu harus urut ya. Misalnya eh, ini saya Ultralytics from YOLO, jadi import YOLO-nya itu ditaruh di bawah. Ini tuh kalau kalian run itu akan gagal ya. Bisa kalian lihat di sini. Ya gagal ya. Di sini tulisannya error 127 tidak dapat menemukan yang CUDNN library-nya ya. Oleh karena itu, kalau kalian mau import paket-paket Python itu harus diurutin ya supaya soalnya kan Python itu kayak dia tuh nyoba dari atas sampai bawah ya. Jadi misalnya ada yang diperlukan, misalnya CV2 nih perlu ultra ini cuma kan ya, cuma apa ya? Cuma kayak contoh aja ya. Misalnya CV2-nya itu perlu dari ultralight ya kalian harus import YOLO dulu baru import CV2 seperti itu. Nah, kalau urut baru dia mau jalan ya, nggak ngambek ya. Ya, seperti itu contohnya. Oke, berikutnya kita akan membuka file yang namanya saya namain yolopredi.py. Ini saya ingatkan lagi bahwa filenya bisa didapat di GitHub di awal video tadi ya. Oke, jadi di sini itu saya udah masukkan kayak argumen-argumen dalam prediksi ya. Jadi kalau kalian buka dokumentasi prediksi di YOLO, di sini ada namanya inference argument, yaitu argumen inference. Inference ini bisa dibilang kayak settingan deteksinya itu kayak gimana ya. Ini jadi settingan deteksinya ada di sini. Kemudian yang kedua adalah argumen visualisasi ya. Visualisasinya ini pengen YOLO-nya itu nampilin hasilnya itu kayak gimana. Oke? Kita pertama lihat kodenya dulu. Ini kalau langsung di run mungkin gagal ya, soalnya ini itu biasanya harus dihapus saja. Tapi tenang aja, kita akan awali dengan cara memblokir semuanya ini ya. Caranya memblokir atau membuat baris di Python itu jadi nggak dianggap itu gimana. Nah, caranya kalau di VS Code itu kita pencet Ctrl plus garis miring ya. Nah, ini nanti akan jadi pagar seperti ini, jadinya itu dia itu diabaikan ya. Oke, yang pertama kita bahas soal source. Tadi kan udah kita bahas ya, source itu isinya apa aja, soalnya kan lumayan banyak itu, jadi kita jadiin segmennya sendiri di belakang tadi. Kemudian kita kasih show sama dengan true sekalian ya, show sama dengan true. Kalau kita cek show itu fungsinya buat apa, di sini kan ada di super simple test ini kan juga ada show itu. Maksudnya show itu apa sih? Maksudnya show di sini itu adalah kalau kita scroll ke bawah, show ini memperlihatkan display hasilnya ya. Jadi buat window seperti Open Service Show gitu ya. Jadi hasil deteksinya itu langsung kita dikasih tahu ya. Kita kasih contoh seperti ini dulu. Jadi cuma source sama show hasilnya seperti apa. Ya bisa dilihat hasilnya kurang lebih kayak yang kita lihat sebelumnya ya. Selanjutnya ada confidence ya. Kalau kita cabut komennya, kalau nyabut komen juga sama ya, kontrol garis miring juga. Nah, confidence ini adalah kalau kita masukin CONF, jadi confidence ini, itu dia akan ngelimit ya. Jadi deteksinya itu bakal ngelimit kalau lebih dari nilai ini itu baru dianggap valid ya, jadi dianggap hasil ya. 0,9 gitu baru yakin, 0,8 lah contohnya, mungkin kalau 0,9 nggak ketik apa-apa ya. Nah, bisa dilihat bahwa hasilnya itu nggak sebanyak hasil sebelumnya ya, bahkan ini cuma dikit banget ya kedeteksi karena saya ini ketinggian kayaknya ya hasilnya 0,8, jadinya mungkin terlalu tinggi. Harusnya bisa kalian sesuaikan supaya antara yakin dan hasilnya itu lumayan banyak itu. Ini mungkin hasilnya terlalu limitnya terlalu tinggi ya. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang IOU. IOU ini seperti untuk melimit gimana seberapa banyak dia itu bisa saling tumpang tindih ya. Jadi contohnya kalau IOU-nya itu semakin kecil, maka dia itu semakin anti tumpang tindih ya. Kalau ada yang tumpang tindih itu semakin dijadiin satu gitu. Contohnya ini kalau IOU-nya jadi 0,1, jadinya itu dia itu sangat-sangat anti tumpang tindih ya. Kita kasih coba run. Nah, bisa dilihat bahwa sangat susah untuk tumpang tindih ya di sini karnya contohnya itu. Oke, berikutnya kita coba IOU-nya kita besarin sekali jadi 0,9 misalnya. Nah, bisa dilihat ya dia itu lebih sering kotakannya itu double-double gitu. Nah ini contohnya, ini kotakannya lebih sering double-double dia apabila IOU-nya itu lebih besar ini ya.
Berikutnya adalah image size. Image size ini untuk sepengalaman saya itu belum ada efeknya ya. Jadi image size kecil mungkin rasanya lebih cepat sedikit, tapi tidak terlalu signifikan. Mungkin kalau kalian itu kritis sekali, misalnya eh, modelnya itu kalian benar-benar train di ukuran segitu, itu akan meningkatkan presisinya. Tapi untuk selama saya memakai Yolo ini, impact saya secara default 640 atau custom gini 448, itu tidak terlalu ada bedanya ya. Jadi sesuaikan saja, misal kalian kotakannya itu beneran 448, contohnya yang misalnya file Yolo Learn ini kan sudah di crop ya. Nah, cropnya itu ukurannya 448 pixel, jadinya kalau bisa samain aja. Tapi misalnya ukurannya lebih besar dari 640 atau lebih kecil, kalian defaultin aja nggak apa-apa ini. Oke, berikutnya adalah half presisinya. Half ini maksudnya itu adalah presisinya itu dibuat dari, kalau dihitungin ya, itu dibuat dari 32 apa? Float 32 bit atau apa itu ke 16 fp ya. Nah, ini itu sebenarnya bisa mempercepat deteksi. Kalau kita buka yang TensorRT, ini contohnya aja lah. Ini contohnya, nanti di akhir video ini kita jelaskan mengenai TensorRT ya. Di sini bisa terlihat perbedaannya dari FP32. Kalau half itu jadi FP16. Kalau yang lebih cepat lagi itu pakai integer ya, nggak pakai float lagi, nggak pakai floating point lagi, tapi jadi integer, jadinya bilangan bulat gitu. Nah, bisa dilihat di sini kalau dari floating point dari FP32 ke FP16 ini kayak jauh lebih cepat ya kecepatannya, dari 0,52 jadi 0,34 ya deteksinya itu. Jadi ini kalau bisa mempercepat, ada kemungkinan bisa mempercepat, tapi aku nggak akan tes. Kalian silahkan tes sendiri apakah ini mempercepat atau enggak. Kalau hasilnya dari votes ini dijadiin true, silahkan kalian coba sendiri. Kemudian berikutnya adalah device ya. Device ini ada bermacam-macam ya. Sebentar. Device di sini itu spesifikasikan kalian itu pakai apa buat deteksi ini. Jadi kalian bisa isi string ya. Jadi kalian bisa isi misalnya kalau punya GPU atau CPU, atau bahkan kalau GPU-nya dua ya. Kalau misalnya kalian punya VGA 2, saya cuma punya satu, maaf, jadinya misalnya kalian punya VGA 2 dan dua-duanya Nvidia, bisa kalian CUDA 1 ya. Kan CUDA 0 itu adalah VGA pertama kalian dan CUDA 1 adalah VGA kedua kalian. Kalau misalnya nggak ada, kalian kasih CPU. Kalau misal saya ini kan sudah install yang buat Nvidia ya, jadi secara default misal ini nggak saya definisikan, itu sudah default digunakan VGA kan. Kalau saya pengen maksud jadi CPU lagi, saya bisa deklarasikan bahwa device sama dengan CPU ya. Kita coba run lagi apakah dia balik lelet apa enggak dengan settingan seperti ini. Aku nggak tahu kenapa ini lelet banget ya. Ini kayaknya pakai CPU sih, cuma ini gila banget ini leletnya. 8 detik per gambar. Anjir. Ya itu mungkin gara-gara ini, coba ininya dijadiin false, coba ininya dijadiin false, masih lalat kayak gitu apa enggak. Oke, enggak ya. Jadi tadi mungkin hal precisionnya itu bisa jadi masalah kalau enggak support. Jadi kan dibilang ini half-nya itu kalau support saja ya. Kalau nggak support, contohnya kalau pakai CPU kan agak terlalu support ini. Nah, jadinya bisa bikin lelet banget. Tadi deteksinya bisa sampai 8 detik per gambar. Tapi ya ini jadi normal lagi sekitar 80 fps ya, kurang lebih kayak sebelumnya pas kita sebelum install Nvidia-nya lah. Oke, berikutnya adalah batch ya. Batch ini seperti apa? Batch itu seperti multiprosesor gitu ya, mungkin kalau dibayangin gitu. Tapi itu cuma bisa dijalanin di file yang filenya itu udah siap untuk dimasukin ya. Contohnya file video nih. Nah, contohnya jadi kalau file screen seperti ini, karena emang kita nangkapnya gambarnya satu-satu sesuai, maksudnya belum ada file yang siap gitu, jadi ya nggak bisa. Tapi kalau dia misalnya
video.mp4 gini, mp4 karena filenya itu sudah siap, gambarnya itu sudah siap, tapi tinggal nunggu diproses aja. Ini tuh bisa nambah efisiensi YOLO-nya gitu ya. Oke, berikutnya adalah max_date ya. Jadi max_date ini sudah self-explanatory ya. Ini adalah maximum detection. Itu jika dia lebih dari 300 misalnya di sini. Kalau kita kan set 300 di sini, misal deteksinya itu rame banget dan lebih dari 300 ya, dia itu akan menghapus sisa deteksi yang probabilitasnya itu lebih rendah ya. Jadi diprioritaskan yang probabilitasnya tinggi, misal yang 0,8 nih. Nah, terus yang lebih dari 300 itu 0,76. Yang 0,76 ini dia abaikan ya. Jadinya ini tuh kayak jumlah maksimal deteksinya dalam satu gambar itu ada berapa. Oke, berikutnya tentang video strike. Mungkin aku nggak bisa kasih contoh ya, soalnya belum pernah saya pakai. Tapi ya kurang lebih video strike itu fungsinya itu dia buat nge-skip frame di video ya. Nah, misalnya ini kan defaultnya satu itu artinya nggak ada frame yang di skip ya. Kalau misalnya kita jadiin dua, setiap dua frame itu dia ngecek satu kali ya. Misal suatu objek ya, dari frame 1 ke frame 2 itu bergerak sekian pixel gitu. Nah, terus frame diantaranya itu yang di skip itu ya jadinya setengah jaraknya gitu. Jadinya dia itu pakai temporal resolution. Temporal resolution berarti nggak full scan ya. Oke, berikutnya adalah tentang stream buffer ya. Stream buffer ini defaultnya itu false. Jadi kalau dia itu false, dia itu misal ada frame baru yang masuk, kan ini tipenya inputnya streaming ya, khusus untuk streaming ini. Kalau yang lainnya nggak ngefek. Kalau dia untuk streaming, misal ada frame terbaru yang datang, itu dia akan ngedrop frame lainnya yang masih belum diproses ya. Jadi dia prioritaskan frame baru langsung di scan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ubah jadi true, di sini. Misal ada frame baru dan dia itu masih proses nge-scan yang frame sebelumnya, ini frame barunya itu bakal diantrein ya, sehingga jika dia itu deteksinya itu lebih lambat daripada kecepatan frame barunya itu datang, itu dia bisa menyebabkan delay ya. Oleh karena itu kalian itu pengen semua framenya itu bener-bener di scan, apa cuma perlu frame yang baru aja bisa gitu. Jadi ini kalau nggak terlalu penting, pastiin aja default aja. Nah, kalau misalnya saya terus seperti apa, ini contohnya saya kasih video YouTube ya. Nah, kalau bisa seperti ini tidak apa-apa, tapi mungkin akan ada lebih lalat ya. Misalnya ini kan tuh dia tuh nunggu frame, berarti dia itu kecepatan deteksi saya itu lebih cepat, itu nggak masalah. Tapi misalnya ini lebih lambat ya, nanti akan lama-lama semakin delay gitu. Oke, berikutnya kita coba visualize ya. Visualize di sini itu dia itu bilangnya itu memperlihatkan modelnya itu yang dilihat itu apa saat dideteksi ya. Tapi saya juga belum pernah lihat ini tuh cara pakainya gimana. Jadi kita lihat bersama-sama gimana hasilnya kalau kita bikin visualize-nya jadi true ya. Oke, jadi bisa dilihat walaupun ini tuh kita show sama dengan true-nya itu masih aktif, tapi ternyata dia itu nggak memunculkan kayak window gitu ya. Kurang lebih, oh ini baru hidup windownya ini, tapi kelihatannya FPS-nya sangat kecil ya, dan ini kelihatannya nggak jalan. Kita matiin aja dan kita lihat hasilnya. Jadi seperti inilah yang dilihat YOLO pada saat dia deteksi ya. Itu mungkin lebih berfungsi kalau kalian mau debugging atau pengen belajar YOLO ini lebih dalam ya. Tapi karena kita cuma pengen manfaatin yang udah jadi, mungkin kita agak terlalu penting kayak file gini. Oke, berikutnya adalah agnostic NMS ya. Saya visualisasikan saja, soalnya saya belum punya contohnya. Jadi intinya agnostic NMS tadi kan kita sudah belajar tentang IOU ini kan. Nah, ini juga sama agnostic NMS ini, cuma bedanya yang IOU itu dia itu gabunginnya cuma kalau kelasnya sama. Tapi kalau yang agnostic NMS itu dia itu misal ada deteksi orang dan deteksi kepala, dia itu kepalanya dihapus. Kenapa? Karena kelas kepala itu ada di dalam kotaannya kelas orang gitu ya. Jadinya itu yang kelasnya saling bertumpukan itu dijadiin satu ya. Oke, berikutnya adalah classes. Classes ini fungsinya itu untuk menseleksi apa aja yang ingin dideteksi ya, dan ini itu tergantung dataset kalian ya. Contohnya kalau YOLO secara default yang
YOLO bawaan dari Ultralytics itu dia trainingnya pakai Coco dataset ya. Jadinya kelasnya itu kalau kalian pengen sesuatu yang khusus, misalnya ingin coba deteksi hanya orang saja tuh, hanya orang saja, maka kalian masukin array yang isinya itu list hal yang pengen kalian deteksi. Contohnya kalau classes zero itu artinya berarti kalian itu cuma pengen deteksi orang aja ya. Oh ya, sebelumnya matiin dulu yang visualize-nya ya supaya jalan lagi. Nah, bisa dilihat di sini yang terdeteksi hanya tinggal orang-orang saja ya. Kalau kita misalnya mendeteksi mobil aja tuh, gimana ya caranya? Ya, kita pilih yang kita isi array-nya nomor indeks mobil ya. Di sini indeks mobil adalah 2 ya. Jadinya kita coba kelasnya diganti 2 saja. Nah, bisa terlihat ya yang terdeteksi sekarang hanya tinggal mobil-mobil saja ya. Ini juga bisa lebih dari satu ya. Misalnya kita cuma pengen deteksi orang dan mobil ya. Jadinya pilih aja 0,2 seperti ini. Ya, bisa dilihat di sini hanya orang dan mobil saja yang terdeteksi. Kalau kalian pengen lihat list lengkap dari datanya ini, dari Coco Dataset ini, seperti yang saya ingatkan ya, selalu cek di deskripsi ada linknya. Dan yang terakhir adalah project name dan name ya. Jadi project name ini adalah dibuat khususnya kalau kita mau nge-save hasilnya. Jadinya misalnya ini save-nya itu kalau nggak di true itu nggak ngefek ya, itu jadinya ini di true saja. Nah, nanti folder struktur foldernya nanti akan sesuai dengan ini ya. Jadinya project detector namanya orang, kita coba ganti source-nya jadi orang sebenarnya main dan JPG tadi yang kita tes dulu coba. Oke, bisa dilihat ya bahwa sekarang kalau di hasilnya di foldernya itu dinamakan detector kemudian orang ya. Jadinya ini berhasil. Nah, itu berhasil. Oke, ada beberapa yang di inference argument ini yang nggak saya jelasin karena antara saya nggak tahu fungsinya buat apa, soalnya nggak berguna di kerjaan saya. Misalnya di Augment, kemudian Retina Max ini untuk yang segmentasi ya, karena saya nggak pakai segmentasi, jadi saya nggak tahu ini jelasnya kayak gimana. Jadi kalau kalian butuh segmentasi, silahkan main-main dengan argumen ini. Dan kemudian juga yang terakhir embed ya, jadi saya juga nggak tahu ini. Ya, silahkan main aja kalau kalian butuh. Oke, berikutnya kita akan jelaskan mengenai argumen visualisasi ya. Jadi kan kita tadi udah jelasin di show sama save kan udah ya. Berikutnya kita coba jelasin tentang save frame ya. Jadi save frame ini dia kalau misalnya inputnya video dan dia itu nggak di truein, maka dia itu akan hasilnya video. Nah, di sini tuh bisa dilihat hasilnya itu kalau di save sama dengan true ini, dia akan membuat file namanya video.avi ya. Jadi dia akan nge-save-nya bentuknya video lagi ya. Ya, bisa dilihat bahwa apabila kita bikinnya save frame sama dengan true, ini masih ada videonya lagi gara-gara save sama dengan true ini. Tapi kalau kita lihat yang di save frame sama dengan true, di sini ada folder namanya video frames di hasilnya, dan di sini tuh hasilnya hasil deteksi per frame ya. Jadi kita nggak perlu bikin loop untuk motong-motong videonya sendiri, udah ada di YOLO-nya ini dengan save frame sama dengan true ini. Oke, berikutnya adalah save.txt sama dengan true, defaultnya false ya. Jadi kalau kita hidupkan save.txt itu, maka dia itu akan menyimpan informasi mengenai hasil deteksinya ya. Di sini itu ada, kalau di sini bilangnya itu ada class extender bla bla bla, tapi di sini tuh yang confidence itu nggak dimaksudkan ya. Kalau kita coba aja untuk jalanin. Nah, perbedaannya sekarang ada folder baru namanya labels ya. Dan di labels ini nanti akan dibuat file-file txt isinya seperti tadi ya, seperti yang saya bilang. Dan setiap file txt itu ada beberapa isian ya. Ada beberapa isian. Yang pertama itu adalah kelasnya kelas berapa, dan ini tuh defaultnya pakai dataset Coco ya. Kalau kalian nggak tahu dataset Coco, ini ada linknya. Dan kalau 0 itu artinya person atau orang ya. Aku nggak pernah pakai fitur ini sih, jadi kalian silahkan bereksperimen itu maksudnya apa. Dan yang nggak ada ini adalah confidence ya, cuma ada sampai sini aja kelihatannya. Untuk confidence kalian harus hidupin fitur berikutnya atau argumen berikutnya, yaitu save underscore conf ya. Jadinya kita coba hidupin yang ini jadi intro. Lalu kita coba run lagi ya. Oke, kalau kita hidupin yang save underscore confidence sama dengan true, di sini baru kita dapat yang nilai kepercayaannya berapa persen ya.
Berikutnya adalah save underscore crop. Ini fungsinya itu buat nge-crop hasilnya ya. Jadi kalau kalian pengen farming dataset, kalian pengen lanjutin bikin dataset, kalian itu bisa bikin ini untuk nge-crop dataset dari yang sudah pakai detektor sebelumnya ya. Kita coba lihat aja kalau ini dijadiin true ini bagaimana hasilnya. Kita run lagi. Nah, berikutnya di sini ada folder baru lagi ya, namanya crop ya. Kita lihat ada person di sini. Dan bisa dilihat di sini itu kalau kita zoom sedikit ya, sebentar saya coba zoom. Bisa dilihat bahwa setiap orangnya di sini itu dilakukan cropping ya, bisa dilihat ini contohnya. Tapi ini orangnya sangat kecil, tidak apa-apa. Jadi ini tuh bisa kalian buat untuk pembuatan dataset atau kalian pengen training ulang gitu ya. Jadinya ini salah satu tool yang bagus untuk nge-cropping, jadi kita nggak perlu nge-cropping manual, udah bisa di-cropping oleh YOLO-nya sendiri. Oke, berikutnya show label sama dengan true ya. Ini self-explanatory ya, jadinya kalau dibikin false, maka dia itu kalau dilihatin, itu nggak bakal keluar labelnya ya. Kita bisa lihat contohnya. Nah, ini bisa dilihat cuma kotak-kotak saja ya, nggak ada labelnya seperti sebelumnya gitu. Ini sama juga dengan confidence, ini misalnya kita jadiin true lagi, jadinya labelnya ini kalau kita hidupin yang show confidence-nya jadi false, itu nggak dilihatin confidence-nya ya. Bisa dilihat di sini ada detailnya namanya apa, tapi nilai kepercayaannya nggak ada ya. Kemudian show box sama dengan true sama aja ini kalau dijadiin false. Kalau dijadiin false juga dia itu boxnya nggak bakal kelihatan. Kita coba lagi. Oke, bisa dilihat ini malah nggak keluar apa-apa ya. Tetap aja nggak muncul ya. Ini kayaknya ada ngebug dikit dari Ultralytic. Harusnya masih, kalau ekspektasi saya sih masih ada tulisan labelnya gitu, walaupun boxnya itu nggak ada. Kemudian ini adalah line width ya. Line width itu artinya apa? Artinya itu dia itu ketebalan kotakannya itu seberapa. Kita coba jadiin satu aja deh yang paling kecil kayaknya ya. Kayaknya. Dan kita coba run. Ya, bisa dilihat bahwa di sini itu jadi kecil ya, jadi simple ya. Tadi kan kayaknya tebel gitu nutupin hasil deteksinya, tapi nggak, di sini tuh jadi kecil ya di sini. Jadinya lebih gampang dilihat gitulah. Oke, sebenarnya masih ada dua lagi yang mungkin nggak ada di kotaan di inference argument sama visualisasi argumen di sini, tapi kita bisa scroll ke atas dikit. Di sini ada stream sama dengan true apa false ya. Jadi kalau kalian lagi deteksi streaming seperti YouTube atau mungkin screen gitu, jadi kalau stream sama dengan true, dia itu kayak nggak nyimpen lagi data dari deteksi sebelumnya ya. Jadi habis di scan ya udah, dia itu kayak nge-scan gambar satu persatu intinya itu. Nah, tapi saat saya coba di sini, misalnya stream sama dengan true-nya kita aktifin, itu dulu itu berhasil kerja ya. Jadi RAM-nya itu nggak habis. Kalau ini misal kita jalanin sekarang, dia itu nggak jalan ya, entah kenapa. Nah, bisa dilihat ya itu cuma nyoba jalan tetapi nggak menghasilkan apa-apa. Ini mungkin ada bug di versi terbaru YOLO ya. Mungkin ada yang lakukan kesalahan di YOLO, tapi dulu ini berhasil. Misalnya kita nggak kasih stream sama dengan true nih. Nah, itu dia lama kelamaan dia itu akan terusan nambah jumlah RAM itu. Nah, sebelumnya ini sebelum sampai 300 MB ini paling dia cuma makan 2 GB aja itu udah ngestop itu. Kita lihat ini. Tuh, dia makan 7 GB ya. Ini sebelumnya kalau misalnya stream sama dengan true-nya itu bisa hidup dan gak ngebug kayak sekarang, itu dia paling cuma makan 2 GB doang, 2 sampai 3 GB doang gitulah. Oke, yang terakhir yang gak ada di sini nih. Saya gak tahu dapet argumen ini dari mana, tapi intinya kalau verbosnya ini dihidupin atau false kan, itu setiap kita deteksi itu ada kayak kayak informasinya tuh. Nah, kalau kita jadiin false, nah bisa dilihat bahwa ini kan jalan tuh, deteksinya ini masih jalan nih, deteksinya ini masih jalan. Cuma dia itu nggak nampilin informasi seberapa lama itu inferensinya berjalan gitu. Jadinya ini tuh buat ngestop informasi YOLO-nya gitu, nggak perlu ngeprint gitu, diperintahin ke YOLO.
Oke, berikutnya kita akan coba mengambil informasi atau data dari hasil deteksi YOLO ini ya. Tadi kan kita cuma lihat-lihat nih, itu YOLO itu deteksinya itu kayak gimana gitu. Nah, kita coba ambil data informasinya ya. Mungkin kita bisa ke yololorn.py yang sudah ada di GitHub tadi dan kita install MSS ya. Sebenarnya MSS-nya itu udah keinstall apabila kita ngasih input YOLO-nya itu di sini source-nya itu screen, tapi ini karena kita pengen coba MSS-nya di luar, jadinya kita harus install. Caranya cukup gampang, tinggal pip install MSS sudah nanti keinstall sendiri, dan di sini saya sudah install ya, jadi nggak perlu install lagi. Kalau sudah, ini kita blokir dulu sebagian besar kodenya, kecuali yang main di bawah ini, soalnya kita pengen jalanin main di sini. Kita mulai dulu dengan atasnya nih, importnya. Jadi tentu saja import YOLO-nya, kemudian import MSS-nya, kemudian NumPy. NumPy ini nanti buat convert image aja ya, kemudian CV2 atau OpenCV-nya ya. Nah, kemudian kita ambil YOLO, misal kita ganti jadi mode yang small aja ya. Kita pilih model yang small di YOLO-nya. Kemudian di sini bisa kita crop layar ya. Jadi maksudnya crop layar ini gimana? Nah, jadinya monitor ini kan dia ada beberapa input ya. Jadi ada top, left, width, height, sama monitor 0 ya. Oke, jadi ini crop X dan crop Y ini adalah posisi awal yang paling pojok kiri atas dari daerah yang pengen kita screenshot untuk dimasukkan untuk dideteksi YOLO ini ya. Kemudian itu jadi masukan yang top dan left ya, top left, oke. Kemudian width dan height itu adalah dari pojok kiri atas tadi, itu kita mau capture atau kita mau crop berapa ukurannya yang pengen kita deteksi ya. Jadi di sini 448. Dan kemudian monitor 0 itu maksudnya adalah monitor keberapa yang pengen kalian capture. Misalnya itu kalian ada 2 monitor contohnya. Nah, ini saya cuma pengen ngambil monitor yang pertama aja nih, jadinya ya monitor 0 ini. Kemudian ini kita bikin ini standarnya MSS aja sih, jadinya kita mulai loop di sini di loop main ya. Kita mulai di loop main. Oke, pertama kita ambil dari monitornya menggunakan MSS. Nah, formatnya ini aku kurang tahu formatnya apa, tapi supaya bisa diproses lebih lanjut kita itu jadiin jadi array NumPy ya. Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya ya, kalau gambar itu sebenarnya kan cuma array isinya nilai RGB aja kan. Nah, oleh karena itu tadi yang gambar ini tadi itu diubah jadi array pakai NumPy ini tadi ya. Habis itu kita convert colornya. Kalau sudah, kita coba tes dulu nih. Kita coba tes dulu. Kita copy dari mana ya? Dari ini, CV IM Show. Nah, yang CV IM Show ini fungsinya itu buat window atau jendela OpenCV, dan isinya itu adalah frame BGR ini ya. Jadi ini nama jendelanya dan ini gambar yang pengen ditampilkan ya. Kemudian di sini kita uncheck di sini. Nah, ini mungkin di komen gak apa-apa. Nah, kalau kita lagi buat IM Show itu kita wajib untuk menambahkan ini ya. Kalau nggak ditambahin ini tuh nggak bakal bisa. Kenapa? Karena itu dikasih OPD. Caranya kita tuh untuk memberhentikan loopnya itu kayak gimana. Jadi kalau dia itu CV-nya itu nggak dikasih ini, itu dia nggak mau berhenti dan dia tuh nggak mau dijalanin ya, karena dia tuh nggak tahu berhentinya itu mau pakai apa. Nah, contohnya ini 27 ini KESC ya. 27 ini KESC, jadinya kalau kalian pengen key yang lain silahkan kasih key yang lain, tapi harusnya bentuk kode ya, bukan bentuk kayak key gini, nggak bisa ya. Kalian harus bentuk kode Windows. Aku agak lupa ini dapat key-nya dari mana. Coba tanya aja ChatGPT key Windows ini apa. Contohnya kalau ESC ini nomor 27 ya. Nah, kita coba ini dulu, terus kita run, nanti bentuknya kayak gimana sebelum kita masukin ke YOLO-nya.
Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini ya. Jadinya pojoknya itu mulai dari ini crop X crop Y, jadi sekitaran 416 288 pixel. Jadi sekitaran sini baru dia itu kemudian dia itu nge-capture sekitar bagian 448 pixel gitu ya. Jadi ini seperti tadi warnanya itu sudah pas, dan di sini sudah kita convert dari alpanya dihapus dengan cara convert BGRA ke BGR. Jadi ini udah disupport oleh YOLO ya inputnya. Jadi kita langsung coba masukin ke scanner ya. Ini untuk nge-close-nya tadi kan kita harus Ctrl C di sini ya, kayak force close paksa gitu ya. Tapi sekarang itu kita bisa pencet ESC buat nge-stop semuanya. Nah, seperti itu langsung hilang kalau udah dikasih kode ini. Oke? Lanjut, kita mungkin akan uncheck yang ini, yang scanner. Boom. Dan kita hapus IM show-nya di sini karena di YOLO di bawah itu sudah ada IM show-nya juga. Jadi scanner di sini kan kita punya minta input frame ya. Nah, jadinya cara menggunakannya juga kalau kita panggil scanner kita harus inputin frame-nya itu apa. Jadinya di sini frame BGR jadinya udah masuk ya, masukin frame-nya. Nah, kemudian di sini ada yang ini adalah hasil yang kita pelajari tadi. Jadi inference-nya itu settingannya mau kayak gimana. Mungkin kita kasih komentar dulu ini ya, soalnya kita pengen ngecek ini apakah YOLO-nya ini berhasil di run apa enggak, keras apa enggak. Kalau misalnya gagal itu berarti keras-keras aja gitu ya. Jadi kita coba yang seperti ini dulu. Tanpa mengambil data, kita cuma ngasih IM show doang dan kita coba run. Ya, berarti masih jalan ya di sini, bisa dilihat. Kalau kalian bertanya ini kenapa kok nggak ada deteksinya nih, walaupun misalnya saya liatin mobil di sini ya kok nggak ada deteksinya ya, ini karena kita nggak masukin apa-apa ya, cuma masukin lagi gambarnya ke OpenCV ya. Jadinya ya emang belum kita proses apa-apa, ini emang cuma kopas gambar aja ini di sini. Nah, ini kodenya yang kita gunakan untuk mengambil informasi dari YOLO-nya ya. Oke, jadi hasil deteksi tadi kita akan coba ambil datanya ya. Gimana caranya? Jadi di sini kan kita hasil deteksi YOLO-nya itu kita masukin ke variabel namanya result ya. Jadi di sini kalau kita lihat contohnya, for R in result di print R Mars ya. Tapi ini ada masalah di sini, ada masalah sedikit ya. Kenapa? Karena kan ini kita deteksinya untuk yang contoh ini kan pakai VGA ya. Nah, artinya data R box ini itu sekarang ada di memori VGA, kecuali kalau kalian deteksinya pakai CPU ya. Nah, kenapa jadi masalah? Karena kita itu nggak bisa langsung baca memori yang ada di VGA gitu ya. Jadi oleh karena itu kita harus menggunakan CPU di sini. Jadi fungsi CPU ini digunakan untuk mengcopy data deteksi dari GPU atau VGA ke CPU ya. Nah, tapi belum selesai sampai saat itu. Kenapa? Karena datanya masih formatnya itu belum bisa dibaca oleh kayak kita ya. Nah, oleh karena itu kita harus mengubah formatnya menjadi NumPy dulu ya. Ini kenapa nggak bisa diblok ya? Nah, kita harus ubah formatnya menjadi NumPy. Di sini ada fungsi NumPy, jadinya mengubah memori VGA tadi diubah menjadi array NumPy yang bisa kita proses lebih lanjut ya. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya keluar ya. Kita coba stop dulu. Oke, berikutnya kita akan coba lihat datanya itu formatnya seperti apa. Jadi di sini ada kelas. Kemudian kelas itu adalah array ya, tipe datanya. Dan di dalam array ini ternyata ada array lagi. Jadi ada array di dalam array ya. Nah, barulah dalam array indeks ke 0, kelas array ini barulah ada datanya di setiap deteksinya ya. Jadi ini agak bingung, tapi nggak apa-apa. Ini mungkin nanti kedepannya dia mungkin ada update ya. Tapi untuk saat video ini dibuat, format datanya itu seperti ini ya. Oke, berikutnya untuk confidence kurang lebih formatnya sama. Jadi ada semua datanya itu dimasukkan dalam indeks 0 juga. Kemudian kita mungkin tambah satu lagi di sini yang penting, yaitu XY. XY itu adalah posisi pixelnya atau posisi boxnya itu di mana. Ini ada dimasukkan di indeks 0 juga, tapi di dalam array-nya itu ternyata ada array lagi. Jadi ini ada array dalam array dalam array ya. Jadi
tingkat 3, ada 3 tingkatan array ya. Nah, barulah dalam array terakhir itu ada 4 nilai. 4 nilai ini isinya adalah yang pertama itu pojok X, Y, X, Y di kiri atas box. Jadi box itu kan ada kiri atas ya. Dan X, Y di pojok kanan bawah boxnya ya. Itu satu kotak deteksi, kemudian setiap objeknya itu punya koordinatnya sendiri-sendiri. Oke? Mungkin di sini kita tambahkan. Kita tambahkan setelah semuanya itu berhasil, kita print ya. Kita mungkin print semuanya, print position, kemudian print confidence, dan juga print class. Coba kita lihat hasilnya pada saat datanya yang sudah kita tarik ini formatnya seperti apa. Oke, ini mungkin saya tambahkan 0 ya. Oke. Oh, sebentar, saya lupa matiin yang print output ini, dihapus dulu. Nah, sekarang kita coba lagi. Oke, hasilnya kurang lebih seperti itu. Kita coba stop dulu dan lihat bagaimana bentuknya. Nah, bisa dilihat format barunya. Ini ada seperti tadi ya. Yang pertama kan kita print itu yang posisinya. Ya, tadi kita ambil tadi yang posisinya udah benar. Kemudian setelah itu ada confidence-nya. Confidence-nya di sini juga udah benar masuk ke kedua. Yang ketiga adalah kelasnya ya. Di sini semuanya kelasnya 0 semua, orang semua. Jadinya ya ini isinya 000. Jadi kita itu sudah berhasil mengambil datanya dari deteksi YOLO-nya ya. Oke, jadi ini bentuknya masih dalam bentuk array ya. Tapi gimana kalau kita pengen ngambil datanya satu persatu gitu supaya kita proses lebih lanjut? Oke, jadi kita harus melakukan sebuah perulangan for ya. Kalau for di sini kan cuma for data in output itu kan cuma nge-cycle semua data di output kan. Nah, tapi di sini for data for itu indeks ya, data in enumerate position. Enumerate position ini bedanya sama yang ini tuh apa? Kalau yang dikasih enumerate itu artinya i-nya itu mulai dari 0 kemudian ditambah terus gitu ya. Jadinya kita bisa tracking ini sudah sampai indeks ke berapa. Misal datanya itu objeknya yang terdeteksi ada 3 tuh ya, jadinya ini tuh iya dari 0 1 2 gitu ya. Jadi di scan sampai datanya itu berhasil dibaca semua ya. Oke, kalau sudah ini kita ambil posisinya, kita ambil posisi XY nya dari data ya. Kenapa dari dalam data? Karena data ini kan diambil dari posisi ya, jadinya udah di cycle posisinya kan. Nah, jadinya kita tinggal ambil, ada 4 variabel ya di setiap indeks posisi, jadinya dia tuh dimasukin ke variabel-variabel ini ya. Dan kalau kita lihat lagi nih, di sini kan semua tipenya itu float ya, ada desimalnya semua ya. Dan kalau misalnya proses data kalian itu nggak ngebolehin float, ya kalian ubah dulu jadi integer. Caranya seperti ini ya, jadi integer kemudian dalam kurung yang pengen kalian jadiin integer ya. Oke, kemudian berikutnya ini contohnya yang dia itu nggak bisa nerima input float ya. Jadi OpenCV ini nggak bisa menerima input float, jadinya koordinat XY-nya ini itu dijadiin integer dulu, dan itu wajib ya. Oke, berikutnya kalau sudah ini tuh fungsinya apa yang baris ini? Baris ini itu fungsinya itu buat ngedit gambar frame. Kan frame ini tadi input dari scanner. Nah, gambar frame-nya itu diedit di sini. Diedit ditambahin apa? Ditambahin kotaan gitu, ditambahin kotaan. Jadi itu kita itu pengen ngembaliin fungsinya kayak show. Kan kalau di input yang visualisasinya ada show sama dengan true kan ya, seperti kita jelaskan di segmen sebelumnya. Nah, kita itu pengen ngereka ulang itu tapi dengan cara manual ya. Kan kita itu sudah tahu cara ngambil datanya kayak gimana. Nah, kita itu pengen rekreasi YOLO show-nya itu kayak gimana. Jadinya kita bikin kotak, kita edit gambar frame-nya, kemudian kita kasih input yang pojok kiri atas sama pojok kanan bawah, dan ini informasinya ya. Jadi ini tuh warnanya, kemudian tebelnya berapa. Jadinya kurang lebih sama kayak yang tebel ini, kurang lebih kayak line width kalau yang versi show-nya YOLO ya. Oke, kalian abaikan ini aja dulu, terus yang ini hapus saja. Dan kemudian yang show ini tadi itu tentu saja karena ini sudah diedit ya, pasti dia
keluarnya yang hasil editan ini tadi. Jadi sekarang kita coba run ini hasilnya kayak gimana. Ya, bisa terlihat ya bahwa di sini hasilnya kotakannya keluar lagi coy ya. Berarti ini kita sudah bisa mengambil data. Dari data ini kita bikin kotak-kotakannya keluar ya. Oke, berikutnya di sini saya sudah tambahkan beberapa kode ya. Di sini mungkin kita bisa hapus yang print ininya dulu. Nah, labelnya ini itu untuk label kelas dan confidence-nya ya. Nah, di sini untuk menuliskan label di sini kita masih bisa gunakan OpenCV juga dengan mengedit gambar frame ya. Jadi kan udah diedit ditambahin kotak tadi. Nah, kita edit lagi ditambahin label ya di sini. Labelnya itu inputnya seperti ini di format ya. Jadi format penulisan jadinya ini itu formatnya string yang label ini. Kemudian ini posisinya ya, posisinya itu ada di pojok kiri atas, dikurangi 10 ya, jadi naik 10 pixel dari pojok kiri atas ya. Kemudian ini fontnya itu pengen bentuk fontnya apa, misal Times New Roman atau apa gitu, kalian bisa ubah-ubah sendiri. Kemudian di sini warnanya lagi, ya aku kurang tahu sebenarnya 0,5 sama 2 ini buat apa, kalian mungkin bisa ubah-ubah sendiri buat mengubah visualnya ya. Jadi mungkin ini dulu yang bakal kita cek. Kita coba run sekarang. Nah, bisa dilihat bahwa sekarang itu kita berhasil kayak merekreasikan hasil deteksi YOLO tadi ya. Tapi ini nggak ada tulisannya labelnya orang atau apa. Kita coba tahu indeksnya 0 itu berarti orang, kalau 2 itu berarti mobil gitu ya. Mungkin kalau kalian pengen ubah-ubah sendiri bisa kelas 0 sama dengan persen gitu mungkin. Tapi ya ini udah lumayan bagus. Jadi kalau seperti ini berarti kita itu sudah bisa mendeteksi gimana cara mengambil data dari deteksi YOLO ini ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan mengenai deteksi pose ya. Di sini tuh maksudnya deteksi pose itu hanya basisnya itu hanya X dan Y ya. Jadinya kalau yang sebelumnya yang deteksi ini kan basisnya area ya. Jadinya ada suatu area kotakan gitu yang dimana area itu ada objeknya ya. Nah, sedangkan yang di pose ini itu basisnya itu hanya poin-poin ya. Jadi misalnya kalian mau bikin nanti kalau di training itu misalnya deteksi raut muka atau ekspresi itu sebenarnya bisa ya, sah-sah aja gitu. Jadi nggak harus wajib pose atau kerangka manusia itu nggak wajib ya. Nah, tapi di sini kita akan mulai dulu menggunakan yang sudah ada ya. Tapi di sini modelnya beda ya. Ada strip posenya. Di sini ada di tip ini itu dijelaskan secara lengkap indeks dari poin deteksinya itu apa. Jadinya misalnya poin 0 itu berarti posisi nose-nya itu di mana. Kemudian yang satu itu mata kiri dan selanjutnya dan sebagainya hingga ada 16 titik yang dia training itu ya. Kita langsung coba contoh penggunaannya itu kayak gimana. Di sini kita juga ada file YOLO pose yang sudah saya upload di GitHub juga ya. Nah, di sini inputnya NSS seperti yang sudah kita pelajari di YOLO Learn sebelumnya ya. Nah, bedanya ini kita cuma modelnya seperti yang saya bilang tadi, bahwa modelnya itu diganti yang ada belakangnya pose, kemudian kalian abaikan saja ini nggak terlalu penting ini. Nah, ini yang di resultnya kita juga sama saja ya, jadinya kita masih sama-sama prediksi ya, walaupun modenya beda, tapi inputnya di sini itu sama saja dengan prediksi ya, dan lainnya kurang lebih sama. Oke, berikutnya kita coba ambil datanya seperti gimana. Jadi kalau kita print result yang ini ya, dia itu bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa langsung pilih result yang index 0, soalnya hasilnya itu ada di index 0 ya di sini itu. Dan tipenya langsung bisa diambil dengan cara seperti ini. Nah, ini aku juga agak bingung kenapa kok bisa seperti ini. Soalnya kalau kita coba cara yang sama dan kita masukin di YOLO Learn ini yang menggunakan object prediction, itu dia gagal ya seperti ini ya. Jadi that object is not subscriptable ya. Kita nggak terlalu peduli caranya gimana, pokoknya kita bisa ambil datanya. Jadi kita bisa ambil seperti ini key point-nya. Nah, kemudian baru seperti di deteksi sebelumnya, yaitu kita pindah datanya tadi, sekarang X aja ya, di CPU.
Dan habis di copy datanya ke RAM, kita ubah formatnya jadi NumPy sehingga kita bisa baca dan lakukan processing lebih lanjut ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita coba ganti print yang XY-nya, bentuknya seperti gimana. Kita coba run sekarang. Nah, bisa dilihat isinya juga array ya. Kita coba stop dulu. Nah, di sini itu langsung array-nya itu isinya ke 16 ya, ke 16 key point yang ada di datasetnya. Jadi kita ingat-ingat sebelumnya bahwa di sini ada 16 key point yang ada di dataset yang sudah bawaan YOLO-nya. Dan ini contohnya ini saya masukin semuanya, namain setiap indeks datasetnya di sini supaya menggampangkan proses berikutnya ya. Tapi ini setiap dataset itu ada nilai sendiri. Misalnya nggak kedetek, itu dia akan mengisi array-nya dengan 00 ya. Jadi pastiin kalian itu punya if statement, jadinya apabila 0 itu kalian abaikan ya. Soalnya kalau nggak, dia itu akan mengasih koordinat 00 dan ini bisa menyebabkan error kalau kalian tidak handle dengan baik ya. Berikutnya kita hapus lagi yang XY ini dan di bawah ini ada banyak sekali if ya. Kita coba jelaskan satu persatu if-nya itu fungsinya untuk apa. Oke, jadi if yang pertama ini if xy size, jadi ukuran array xy-nya itu dia 0 apa enggak. Oke, maksudnya gimana? Kalau dia itu 0, dia itu berarti kosong ya, nggak ada deteksi sama sekali dan bisa kita abaikan gitu ya. Kalau dia misalnya nggak 0 ya berarti ada isinya ya, jadinya ya bisa kita lanjutkan. Dimana kemudian itu kita cek setiap poin di XY ya. Jadi di XY kan misalnya ada deteksinya lebih dari satu orang kan. Nah, jadi di XY ini berarti ya datanya itu lebih dari satu. Nah, setiap datanya itu ada data satu orang ya. Oke, jadi poin ini adalah data poin dari satu orang saja ya, dari beberapa orang di XY itu. Oke, berikutnya ada looping lagi. Setiap XY, enumerator tadi kan udah saya bilang itu kayak bikin indeks ya. Setiap XY di poin itu nilainya berapa? Maksudnya gimana? Jadi kan ini tadi poin itu ada sebuah data dari deteksi satu orang ya. Nah, setiap poin itu XY-nya itu ada di mana gitu. Oke. Nah, jadi kemudian yang terakhir ini, if yang terakhir ini apabila di sini kan sudah saya bikin indeksnya itu dari 0 sampai 16 tadi ya, untuk setiap key point defaultnya dari YOLO. Nah, di sini kita masukkan nih apabila indeksnya itu apa misalnya namanya, dan kemudian apakah X dan Y-nya itu 0 apa tidak. Seperti yang kita bilang tadi ya, kalau X dan Y-nya itu 0, itu berarti dia itu nggak kedeteksi dan bisa kita abaikan. Oleh karena itu, kita kasih ini untuk menghandle itu tadi ya, supaya apabila 0, ya udah kita abaikan aja, nggak perlu kita print gitu. Kita coba run dulu aja lah. Oke, ini jalan ya, berarti kotakannya sudah muncul semua ya di sini. Misalnya itu kita nggak ngasih ini, maka nanti di pojok kiri atas ini di koordinat 00 ini akan ada banyak sekali data yang nggak kedeteksi ya. Nah, ini datanya saya unduh ya untuk menunjukkan contohnya. Jadi ini kalau kalian perhatikan itu di pojok situ, coba di zoom. Nah, ini tuh datanya itu ngumpul di sini semua ya, nggak kedetek di pojok kiri atas ini ya. Nah, ini datanya sudah bisa kalian ambil ya. Dan sebagai contoh saja nih, ini saya kasih nose sama dengan X dan Y-nya itu berapa ya. Kita coba run. Ya, bisa dilihat kalau kita stop. Nah, bisa dilihat bahwa nose-nya itu kita dapat datanya posisinya XY-nya itu di mana saja ya. Oke, misalnya bagian tubuh yang lain ya, tinggal ini kalian masukin di mana itu. Misalnya kan ini udah ada setiap anggota tubuhnya itu ya. Ya udah kalian tambah aja, ngambil datanya setiap if statement-nya ya. Oke, sebenarnya masih ada dua lagi sesi deteksi yang bisa kita lakukan melalui YOLO ini, yaitu yang pertama adalah OBB. OBB itu sebenarnya udah kayak deteksi yang awal tadi, yang area tapi dia itu bisa miring ya, bisa miring orientasi kotaknya. Dan kemudian yang kedua adalah segmentasi ya. Segmentasi itu dia kayak ngeblok, jadi kayak
After Effects kalau mau rotoscoping itu, kalau ya kalian tahu rotoscoping, ya itu contohnya penggunaan segmentasi ya. Tapi karena di project saya itu kedua sistem ini nggak terlalu penting, jadi saya belum belajar. Kalian bisa cek di YouTube, itu banyak sekali video soal ini, atau kalau nggak ya lihat dokumen ini saja, itu kalian pasti udah bisa kok. Oke, jadi untuk yang dua ini kita skip dulu. Selain itu juga videonya ini sudah lumayan panjang ya. Kita langsung aja ke trainingnya. Oke, untuk memulai training kita buka website namanya Roblox ya. Dan menurut saya ini sudah paling bagus gitu untuk bikin dataset ya. Jadi di sini kalian buka Roblox, bikin akun, terus kemudian di project kalian bikin new project ya. Di sini kalian bebas ini milih nama apa, misal nggak tahu lah ini ya, isinya apa, bebas, nggak terlalu penting itu. Terus kemudian lisensinya apa, objek tipenya apa, di sini pilih objek deteksi aja ya yang simple. Kalau sebenarnya kalau kalian pengen yang lain silakan, tapi saya pilih objek deteksi buat contohnya dulu ya. Oke, kalau sudah nanti diminta upload datanya ya, kalau saya sarankan sih kalian itu bikin datanya berupa bentuknya video ya, supaya lebih gampang gitulah intinya untuk bikin datasetnya. Kita drop aja filenya, terus kemudian ini nge-scan sebentar, kita pilih berapa jumlah gambar ya di sini dari videonya. Ini bakal otomatis dibikin ya nanti. Jadi kita misalnya bikin sedikit dulu lah, sebagai contoh aja ini misal cuma 30-an gambar ya. Tapi ini kalau kalian tanya berapa jumlah gambar yang cukup buat training ini, jawabannya adalah lebih banyak ya. Jadi misalnya kalian punya 1000 gambar buat dataset itu, tapi kalian bisa bikin 2000 gambar, ya 2000 itu lebih bagus daripada 1000, intinya gitu ya. Tapi buat jaga-jaga aja ya, jaga-jaga minimum serendah-rendahnya kalau pengen jadi YOLO itu 500 gambaran ya kurang lebih. Oke, kita mulai manual labeling ini. Kemudian di sini kalian bisa pilih, misal kalau punya teman yang bisa diajak mabar untuk ngotai ini ya silahkan invite ya, tapi kalau nggak punya ya assign to myself aja nggak apa-apa. Ini nanti bisa dengan kok, misal kalian tiba-tiba di tengah jalan ini bisa ya, misal baru punya teman ya udah reassign ini nanti bisa ditambah lagi. Oke. Nah di sini misalnya nggak ada apa-apa, kalian nolin aja nggak apa-apa. Kemudian kalau misalnya ada deteksi ya udah kalian kotakin aja gitu. Nah di sini nanti ada nama kelasnya ya. Ini kelasnya itu misalnya kita save gitu. Nah oke. Ini ada warnanya. Kemudian kalau misalnya ada counter teroris ya, misal kalian ini ganti counter teroris ya, walaupun ini masih teroris. Nah ini ya kalian tulis city gitu nggak masalah, save gitu. Nah ini jadi city ya. Ini misalnya kalian salah, ini kan salah, itu harusnya teroris ya, tapi ini city ya. Kalian pencet D di keyboard, klik ininya. Nah ini pilih lagi jadi teroris, seperti itu ya. Nah misalnya kalian pengen ngapus salah satu, kan misalnya kalian nggak sengaja gini, kemudian kepencet gini. Nah ini kan jadi kelas baru tuh. Kalian misal pengen ngapus kelasnya gimana? Ya kembali lagi. Kemudian di sini ada kelas di sini. Kalian hapus yang modify aja. Kalian hapus yang nggak kalian pengenin ya. Misalnya ini teroris ubah nama jadi T. Kemudian ini hapus, saya apply changes, convert. Nah udah seperti itu. Jadi kita punya dua kelas aja. Berikutnya kalau misal kita pengen otomatis itu sebenarnya bisa. Misal kita belum punya model apa-apa ya, jadi ini baru pertama kali kita bikin dataset. Kita kotakin dulu seperti biasa, awalnya seperti ini. Tapi kita di sini kita aktifin tool yang namanya box prompting ya, AI labeling. Nanti dia akan langsung nge-training otomatis. Ini bisa approve atau disapprove. Ini kan misalnya dua, kalian hapus saja yang satunya, delete. Nah ini udah betul ini. Kemudian berikutnya dia itu akan nyoba langsung deteksi ya, walaupun ini itu kurang bagus deteksinya. Ini kan belum punya model ya, jadi belum punya apa-apa, tinggal dari kotaan kita sendiri. Jadinya mungkin hasilnya kurang terlalu baik. Misal kalian ada beberapa kotak yang nggak seharusnya deteksi ya, kalian bisa tambah confidence ya, supaya kepercayaannya tinggi aja. Yang tersisa contohnya seperti ini baru di approve. Nah kalau misalnya kegedean,
ya kurangin aja ya, kurangin pencet D, kemudian geser sampai nempel sama objeknya ya. Jangan sampai kelebaran, soalnya ini tuh dataset itu tentu saja mempengaruhi hasil nanti kalau kita training modelnya ya. Oke, kurang lebih kalian lanjutkan seperti itu. Silahkan bisa manual atau pakai cara AI ini. Nanti kalau sudah lumayan banyak, baru kita training supaya dia itu nggak terlalu ngawur ya. Ini tuh dia tuh ngeboxingnya itu ngawur ya, kalau bisa dibilang secara gamblang gitu. Misalnya ada 500 gambar itu yang sudah kita kasih seperti ini, itu kita langsung training aja supaya lebih presisi ya dia ngotakinnya nanti. Oke, kalau sudah kalian anotasi, ini saya kasih contoh dulu, kemudian klik yang gambar ini ya, add yang 7 image to dataset ya, nanti dimasukin ke dataset, kalian pilih tesnya itu 0% nggak apa-apa. Tesnya itu nggak penting di sini di YOLO training ini. Jadinya kalian bikin misalnya seperti ini ya, 20% validasi dan 80% untuk training ya. Seperti itu, kita add image saja. Nanti dia akan masuk ke dataset ya. Nah, dataset ini kita bisa hapus yang kan ini misalnya 0 itu. Nah, kita bisa pilih yang di dataset ini, di temp dataset kita pilih kelasnya yang 0 ya. Kita yang 0 ini kita hapus saja, nggak masalah. Kita hapus, kita action remove from object, ini nggak masalah, soalnya yang 0 itu nggak diperluin buat training. Oke, kita sisanya itu tinggal 5 gambar ini. Nah, berikutnya kita klik yang generate a version ya. Training model sebenarnya bisa juga, tapi kita karena belum ada version, kita harus bikin versi baru ya. Oke, kita bikin versi baru, misalnya itu kalian pengen langsung aja nggak apa-apa, kita continue. Augmentasinya kalau kalian pengen kalian tambahin silakan, kalau nggak juga nggak apa-apa sih kayaknya, tapi hasilnya mungkin lebih bagus kalau kalian kasih augmentasi. Kemudian baru kita create ya. Nah, ini nanti akan bikin satu versi ya. Oke, misalnya kalau kalian sudah siap datasetnya seperti ini, kalian bisa download dataset di sini ya. Download dataset, kalian bisa zip dan atau show.code. Tapi di sini saya contohkan yang show.code. Kalian pilih versi outputnya itu apa. Di sini ada banyak sekali outputnya. Kita pilih yang YOLO V11 ya, yang sekarang paling terbaru ya. Kita continue aja. Nanti di download sebentar. Nah, ini tuh di Jupyter Notebook ya, kalian bisa lihat ini tuh di blog ya. Jangan sampai, aku bilangin, jangan sampai API key ini kalian publikasikan. Oke, kecuali kalau ke tim kalian sih. Ini kalau sampai bocor ke tangan orang lain, nanti orang lain bisa ngutek-ngutek project kalian ya. Kalau sudah, kita copy. Oke, dan lalu di sini kalian buka namanya itu Google Colab ya, Google Colab. Di sini kita coba upload filenya yang di GitHub. Folder kita itu namanya, ada file yang namanya yolotrain.ipynb. Formatnya ipynb ya. Kita drag and drop aja seperti ini ke Google Colab. Linknya nanti ada di deskripsi seperti biasa. Oke, kalau udah kalian run aja ya nanti. Ini saya lagi ada proses di bawah. Jadi pokoknya intinya kalian run aja nanti. Kemudian cek NVIDIA SMI-nya aja, kalian klik juga. Nanti kemudian pastiin kalau VGA-nya kedetek, lalu habis itu install Ultralytics-nya, klik yang play ini. Nanti kemudian kalau di foldernya ini, kalau kalian lihat itu nanti dia akan ada di folder konten ya, folder konten, kemudian CS2 dataset 3. Ini sesuai sama nama project kalian yang di RoboFlow. Jadinya kalau saya punyanya CS2 dataset yang versi ketiga ya, jadi ini kalian samain foldernya, nanti ada file namanya data YAML, ini masukin di sini ya, di resultnya ini ya. Oke, yang terakhir kalau kalian sudah masukin datanya ini YOLO-nya bukan mode detect lagi ya, bukan mode predict lagi ya, tapi jadi train ya. Train di sini epochnya itu kayak evolusi. Jadinya itu 100 kali evolusi, dan image size-nya itu 640. Kalau kalian cek di dokumentasinya, ini ada banyak sekali ya, ada banyak sekali. Tapi karena ini saya mau simple aja, saya tambahkan yang seminimal mungkin ya. Jadinya tinggal ini image size itu buat nge-resize biar jadi 640 pixel. Oke, kemudian ya kita run aja ini lagi run, makanya saya tadi nggak kasih contoh yang di atas tadi. Oke, berikutnya di sini misalnya kalian pengennya gunain
PC kalian sendiri ya. Misalnya VGA kalian itu jauh lebih bagus daripada Nvidia T4 yang disediakan oleh Google Colab, itu kalian bisa lakukan kurang lebih kodenya sama kayak yang dimasukin di Google Colab-nya. Jadinya ya import RoboFlow, import Ultralytics. Oh sebelumnya tapi kalian PIP install PIP install RoboFlow dulu ya, RoboFlow dulu ya kayak gini biar install itu misalnya lumayan cepat. Kemudian kalian masukin juga yang di copy di RoboFlow-nya yang pas mau training tadi ya. Oke, kemudian data path-nya sesuaiin posisinya. Misal kalau saya posisinya di sini, pastikan kalau ini tuh lengkap ya, jangan sampai coba ininya doang walaupun ada di sampingnya, tapi pasti ini tuh lengkap ya, lengkap dari C sampai akhir ya, sampai data YAML-nya, kemudian pilih modelnya sama. Nah di sini entah kenapa kalau kita nggak kasih work, kita coba run aja sih ini tanpa workers ya. Nah ini gagal ya, ada freeze-nya ya, kita kontrol C, tapi di sini nggak mau. Kalau nggak mau kalian hapus saja Python-nya lewat sini ya. Python-nya hapus lewat sini. Ini kenapa kok nggak mau? Kalau kita cek di dokumentasinya di sini bahwa worker ini itu jumlah paralel prosesnya yang berjalan defaultnya itu 8, tapi karena kita itu nggak pengen paralel di sini karena VGA kita cuma satu juga ya, itu kita jadinya hidupin yang workernya itu dibikin 0, jadi nggak ada paralelisasi ya. Nah kalau sudah seperti itu, kalau seperti ini baru dia mau jalan. Nah seperti ini ya, dia baru mau jalan ya, seperti di Google Colab-nya. Ini kita tunggu lagi sampai selesai. Oke, misalnya sudah selesai ya, di sini akan dia bilang dimana dia nge-save tempat weight-nya atau modelnya yang sudah selesai kita training. Di sini ada di run detect train. Kalau kita cek di run detect train, nah ini ada weight-nya di sini. Nah kita pilih yang best.pt ya. Kalau kalian misalnya pengen lihat performanya kayak gimana, kalian cek result.png ini ya. Kalau pengen lihat hasilnya, ini kalian bisa zoom hasilnya seperti ini performanya. Tapi kita ya bisa dilihat sendiri. Nah kalau misal kalian pengen download ini best.pt ini, kalian bisa download di sini ya. Nah seperti itu downloadnya. Oke, ini sudah terdownload ya di sini. Nah, misalnya kalian pengen gunain model ini buat lanjutin ngotain di RoboFlow, caranya gimana? Nah, ini di sini kalian ada version deploy ini ya. Nah, ini tuh masukin di mana weight kalian itu adanya. Nah, ini tuh direktorinya dan ini nama filenya. Oke, kalau sudah kita klik run saja seperti biasa. Oke, ini karena sudah ada modelnya, sudah ada trainingnya, itu jadinya nggak bisa ya. Kalau misalnya ini belum ada ya bisa itu. Oke, itu contohnya. Kalau misalnya di sini di Yellow Trader ini juga masukin yang sama ya. Nah, misalnya di sini tuh salah ya, kita misalnya sudah selesai ini misalnya sudah selesai nih. Nah, kita itu masukin di run, kemudian train 10 biasanya yang terakhir itu yang nomor trainnya terbesar ya. Nah, terus di wake di sini ada base PT ya, sudah kalian samain aja C workload dokumen, kemudian run ini detect trainnya train 10 sama input nama foldernya, kemudian wake kasih base.pt juga, kemudian kalian run juga ya. Ini dataset yang ini tuh udah ada model ya, jadi kita nggak bisa. Kemudian kita langsung coba kembali ke RoboFlow untuk ngecek apakah model ini bisa digunakan untuk ngelabelin yang data baru yang masuk ya. Kita bakal lihat. Oke, misal kita pengen nambah datasetnya lagi nih. Nah, kita gitu bisa gunakan yang model yang sudah kita training tadi. Kan tadi kita udah upload juga ke RoboFlow-nya lagi, sehingga versinya ini sudah ada hasil trainingannya ya. Nah, jadi kalau kita ke annotate, kemudian kita pilih annotate lagi, misal ini data baru yang baru kalian upload lagi ya. Terus kita klik, kita bisa tambahkan ini ya, kita bisa gunakan tool di sini yang namanya atasnya ya. Tadi kan kita pakai yang box prompting ini, yang AI labeling ini. Nah, kita jadi atasnya yang ganti jadi label ASYS AI labeling. Kita klik, kita tunggu sebentar. Nah, kita ambil yang dataset versi terbaru kita. Misalnya saya sudah ada versi 3 di sini, kita pilih dataset kita yang terbaru yang jumlah datasetnya paling banyak yang sudah di training, kemudian kita klik continue saja.
Nah, perlu dilihat bahwa di sini tuh walaupun dia menggunakan browser ya, tapi dia itu masih menggunakan VGA. Kalau ada VGA ya, jadi usahakan bahwa VGA kalian, hardware akselerasi kalian itu terpasang ya di browser. Caranya gimana? Kalian kalau di Chrome ya, kalau yang di browser lain silahkan samakan. Cari aja acceleration, use graphic acceleration when available, ini dihidupin ya, pastikan dihidupin, oke? Kalau sudah, ini kalian pilih aja semuanya, semua kelasnya yang ada. Misalnya saya ada 4 kelas, ini kita buat 4 classes, kemudian let's annotate. Oke, bisa dilihat bahwa di sini bisa ketahuan ya, lebih apa ya, lebih simpel. Jadi ini nanti dia bakal nyoba ngotain sendiri. Nah, ini kurang lebih dia akan ngotain sendiri seperti itu. Kalian bisa langsung skip seperti ini. Misalnya dia itu sudah dikotai seperti ini, dia bakal auto ya, jadi kita nggak perlu ngeklik. Kalau tadi kan yang eye labelin kita harus ngeklik tuh dia mau di ACC apa enggak. Nah, kalau ini enggak, dia bakal otomatis nge-ACC sendiri apabila terdeteksi seperti ini ya. Kalau sudah ya tambah saja datasetnya, kemudian training ulang supaya datasetnya dan modelnya itu lebih presisi gitu. Oke, yang terakhir adalah kita pengen ekspor ya. Jadi fungsinya ekspor di sini apa? Jadi kan YOLO ini defaultnya itu menggunakan format PT ya atau PyTorch ya. Nah, dia itu kita bisa format ke beberapa model lain, formatnya bisa pakai ONNX. ONNX ini lebih ke CPU dan jadi bisa hampir semuanya ya. Kemudian yang pengen kita fokusin di sini adalah TensorRT. Kenapa? Karena di TensorRT dia bisa VGA kita dengan lebih efisien ya. Kalau PyTorch walaupun sudah menggunakan VGA, tapi dia itu masih sekitar 11 ms ya. Nah, TensorRT ini bisa 2 kali lipatnya lebih cepat. Jadi kita akan gunain TensorRT ya. Sebelumnya saya akan melihatkan kalian tentang videonya dari Dr. Priyanto Hidayatullah ya. Di sini ada file collab-nya. Jadi untuk khusus yang satu link ini saya nggak akan kasih di deskripsi. Jadi kalian wajib lihat videonya ini supaya dapat filenya. Kalau nggak silahkan copy paste, nggak apa-apa. Kalian buka collab-nya yang ada di videonya Dr. Priyanto ini. Nanti kalau kalian sudah lihat ya, di sini akan ada beberapa install ya. Jadinya kalian pip install TensorRT seperti sebelumnya kalau kalian install ya di command prompt. Kalian copy saja yang dari videonya dia, copy paste. Karena saya sudah install jadinya lumayan cepat ya. Di sini kalian paste lagi yang TensorRT lin, kemudian ada dispatch juga. Kemudian yang terakhir adalah Onyx dan sebagainya ya. Kenapa kita masih perlu ONNX? Padahal kan kita pengennya formatnya itu yang TensorRT ya, bukan yang ONNX ya. Kalau TensorRT kan namanya tuh filenya kan .engine gitu kan. Nah, ini karena sebelum kita itu convert ke engine yang bisa digunakan sebagai untuk TensorRT, kita itu harus format dulu ke ONNX ya, karena ONNX itu kayak general purpose, jadi bisa digunakan di hampir semua device. Jadi kita format itu ke ONNX dulu, baru setelah itu kita format ke engine ya. Oke, sebelumnya di sini ada sedikit masalah ya, kan di argumen pada export itu ada lumayan banyak kayak sebelum-sebelumnya ya. Nah, di sini saya masih agak kurang paham ya, tapi dari pengalaman saya ini ada beberapa yang bisa bikin kita crash ya. Saya kasih contoh lah, misalnya ini, saya punya 2 file di sini namanya YOLO converter dan YOLO export.py. YOLO converter ini kita apabila run itu aman-aman saja. Nah, ini itu fungsinya apa yang YOLO converter ini? Itu dia fungsinya itu cuma convert yang model bawaan YOLO, yaitu YOLO 11S ini contohnya, untuk di-convert ke TensorRT ya, dan dia itu bisa menerima ini semua ya tanpa crash ya. Mungkin workspace-nya ini defaultnya 4 kalau kalian cek di websitenya 4, tapi karena 4 crash saya ganti jadi 3. Nah, ini tuh bisa jalan seperti ini dengan beberapa argumen yang lebih spesifik lah.
Nah, kenapa kita masih perlu dataset di sini? Dataset di sini nggak buat training ya, tapi buat namanya kalibrasi. Kalau kita cek di website YOLO-nya nih, kalibrasinya itu harus spesifik ke setiap device kalian sendiri-sendiri ya. Jadi kan kalau sebelumnya training itu bisa kalian pinjam VGA-nya Google gitu kan, atau VGA teman terserah lah. Tapi untuk kalibrasi ini harus kalian ekspor di VGA kalian sendiri ya, karena ini spesifik ke setiap device, bisa jalan apa enggaknya itu. Oke, jadi ini kalau kita run itu dia bakal kalibrasi lagi sama dataset defaultnya YOLO, yaitu pakai Coco dataset ya. Nah, ini nanti bakal kalibrasi sendiri. Kalian itu mungkin nggak perlu yang Coco yang full kayak gini. Ini downloadnya bakal 20 giga lebih ini. Nah, kalian install aja yang Coco misal 128 gitu, nggak masalah. Ini dataset kecil aja nggak masalah, ini cuma buat validasi doang ya. Oke, kalau sudah di run saja. Oke, sambil menunggu ini selesai, saya jelaskan dulu yang paling penting di sini adalah IET8 sama dengan true ya. Kenapa? Karena di sini tuh kalau kita cek di TensorRT ya, apabila dia itu IET8 itu walaupun presisinya kurang, tapi dia itu kecepatannya itu jauh meningkat lebih cepat ya. Jadi akan ada yang seperti saya jelaskan sebelumnya itulah. Makanya kalau bisa itu yang IET8-nya itu hidup ya. Nah, terus kemudian ini kenapa saya masukkan ini tuh nggak nge-crash, sedangkan ini tuh misal saya samain dengan ini tuh nge-crash. Sebelumnya bisa jadi karena workspace-nya itu kegedean ya. Di sini workspace-nya itu sebenarnya kan default-nya itu 4 ya. Nah, sedangkan di sini kita buat 3. Kenapa? Karena jika 4 itu mungkin VRAM saya itu nggak cukup ya, jadinya nge-crash. Itu mungkin yang pertama. Kedua, bisa juga di sini itu saya coba cek tadi mungkin gara-gara batch-nya ini 8. Kenapa di sini dikasih batch 8 itu santai-santai aja, bisa jalan aja seperti ini, nggak nge-crash. Sedangkan ini tuh jadi nge-crash apa ya, kalau nggak salah itu kalau yang ini saya jalankan misal ada batch-nya ini jadi ada illegal memory access ya. Nah, ini mungkin karena pas kita nge-train sebelumnya, kalau kita cek file yang YOLO train ini, kan kita bisa lihat tuh bahwa di sini kita itu pada saat nge-trainingnya sebelumnya itu kita nggak mendeskripsikan batch-nya itu berapa ya. Jadinya mungkin kalau kita ditambah misalnya di trainingnya batch sama dengan 8 gini mungkin bisa berhasil ya dengan kode yang sama dengan ini. Tapi ini asumsi ya, saya belum coba ya. Silahkan kalian coba, kalau berhasil mungkin bisa komen di bawah, bantu temannya yang lain gitu ya. Dan ya itu mungkin sebabnya sih. Oke, kita coba sekarang batch-nya dibuat 1 ya. Tadi kalau dibuat 8 kayaknya bakal nge-crash. Kita coba 1 saja, dan datanya ini data yang custom ya. Di sini yang ini kan YOLO bawaan dari Ultralytics-nya. Nah, ini model kita sendiri yang sudah kita training sebelumnya, dan kita akan coba sekarang untuk convert ke Tensor Corsair-nya nih yang YOLO-nya udah selesai ya. Jadi dia sudah kalibrasi, sudah bagus, dan ya siap digunakan dalam mode Tensor RT. Kita coba sekarang yang buat model kita sendiri. Dan bisa dilihat bahwa walaupun ini pakai cache ya, tapi tetap aja bisa jalan ya. Itu mungkin gara-gara training kita. Jadinya ya itu tadi yang terakhir. Untuk penggunaannya kurang lebih sama seperti kayak kita deteksi biasa. Ini dihapus juga nggak apa-apa sih, kayak gini juga nggak apa-apa, tapi ya kurang lebih sama seperti itu. Dan resultnya kita coba cek, dan bisa lihat bahwa ini berhasil ya deteksinya, lumayan bagus. Dan ya itu menjadi akhir dari video ini. Semoga saja semua ini dari kita awal sampai akhir itu bermanfaat ya, dan semoga kalian sudah familiar dengan YOLO ini, penggunaannya, caranya gimana, dan ya semoga bermanfaat di perjalanan computer vision kalian. Dan ya sampai jumpa di video berikutnya.